Pertama-tama kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk teman-teman sekalian, Allah masih memberikan pada hari ini umur untuk kita semua. Sehingga kita masih punya peluang untuk beramal saleh. Menambah pahala-pahala yang kita akan panen nanti di hari kiamat. Dan juga meninggikan derajat kita di surga. Serta juga bagi yang berbuat dosa masih diberikan kesempatan kalau dia masih hidup pada kesempatan ini untuk bertaubat dari dosa-dosa masa lalunya. Sehingga dia selamat dari siksaan yang sudah Allah ancamkan bagi para pembangkang. Selanjutnya, saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu dari teman-teman sekalian, tapi memang kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi SAW, Ad-dinun nasihah. Agama ini semuanya isinya nasihat. Bahkan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka kalau bertemu satu sama yang lain setiap saat, bahkan sehari bisa beberapa kali mereka bertemu, sebelum mereka berpisah mereka mengatakan, Ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk sejenak, menambah keimanan kita. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Ini kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka kita saling berbagi, teman-teman sekalian. Mungkin pada hari ini memang Allah sedang mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan apa yang Allah berikan kepada kami dari ilmu ini. Tapi bukan berarti saya lebih mengetahui. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Selanjutnya, saya juga ingin menjalankan hadis Nabi SAW, Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka belum terhitung bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Maka saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh teman-teman kita ikhwan dan akhwat, dimulai dari jajaran pemerintahan tentu kota Lubulinggo ini, dan seluruh pengurus masjid, seluruh teman-teman panitia pengajian, dan tentu tidak luput semua teman-teman yang hadir di sini. Karena kalau tidak, karena kerja sama kita, hati kita yang tulus sehingga Allah satukan kita di sini, maka tidak akan terjalan atau berjalan pengajian ini. Yang terakhir, pada saat saya mau mencoba atau memulai materi ini, saya mengingatkan juga diri saya, agar mari kita teman-teman sekalian mengubah semua niat kita. Kalau tadi ada yang datang ke sini karena testimoni saja, mau tes-tes saja, pengajiannya bagus nggak? Atau hanya seremoni, meramaikan saja, maka ubah niatnya. Atau mungkin hanya karena ajakan teman, nggak enak sama teman, nggak enak sama mertua, nggak enak sama pasangan, nggak enak sama lingkungan. Semua itu sayang sekali. Anda duduk sejam, 2 jam bersama kita nanti di sini tidak ada pahalanya. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi kita harus ikhlas. Makna ikhlas sederhananya adalah Anda tidak pernah berharap pujian, ya, penilaian, dan juga balasan dari manusia. Selama kita berharap itu adalah balasan dari Allah, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Juga coba kejar teman-teman sekalian keutamaan majelis ilmu. Beberapa hadis yang akan saya sebutkan ini coba renungi baik-baik. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah atau jihad, seperti pahala jihad. Juga dalam hadis yang lain, siapa yang keluar tulus menuntut ilmu, tidak ada niat kecuali itu, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Dan sekian banyak keutamaan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Maka setiap kali kita ingin mengerjakan sebuah ibadah, kejar janji Allah di ibadah itu. Itu target utamanya. Salat malam untuk mengejar keutamaan salat malam. Sedekah untuk mengejar keutamaan sedekah. Haji dan umrah, bakti dengan orang tua, apa saja. Termasuk majelis ilmu, tujuannya untuk mengejar keutamaannya. Supaya kita meraih apa yang Allah janjikan. Dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Baik teman-teman sekalian, kita akan bahas 3 tema kita di masjid ini insyaAllah. Malam ini dan juga besok pagi serta besok. Atau tepatnya besok malam juga. Di waktu yang sama seperti ini. 3 tema kita. Pada malam ini kita akan bahas tentang indahnya ibadah. Besok pagi insyaAllah kita akan bahas mati yang didambakan. Dan malam besok insyaAllah kita akan bahas sebelum menyesal. 3 judul tablik akbar ini semuanya satu rangkaian. Kalau Anda ikutin insyaAllah,
ini sebenarnya sedang membawa kita kepada sebuah pola pikir, penyadaran tentang kenapa kita ada di muka bumi ini. Plus lagi, penyadaran tentang adanya akhir daripada kehidupan ini, dan akhirnya peringatan tentang bagaimana supaya kita meraih yang terbaik di akhirat sana dan jangan sampai menyesal. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai tema kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu indahnya ibadah. Saya ingin kita semua merenung sejenak. Coba duduk beberapa detik saja. Di masjid ini pun kita bisa lakukan. Teman-teman juga yang ikuti live atau nanti siaran ulang juga coba renungi. Pernah gak kita duduk dan bertanya, kenapa saya ada di sini? Kenapa teman-teman lahir dari rahim ibunya? Kenapa ada dua buah mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, tangan untuk menjamah, kaki untuk melangkah, bibir dan lidah untuk mengecap dan mengucap? Kenapa ada hati nurani? Kenapa ada akal fikiran? Kenapa ada matahari, bintang-bintang, bulan? Kenapa ada udara, ada api, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan? Ada sebuah sistem raksasa yang terus berputar, kita mau atau tidak mau. Pergantian siang malam, musim, populasi manusia, dan segala macam hal. Dan yang paling penting kembali ke diri kita dulu. Kenapa saya ada di sini? Untuk apa kita di bumi ini? Kenapa kita dilahirkan oleh rahim ibu kita? Maka ini pondasi dasar bahasan. Kalau teman-teman memahami masalah ini, maka kedepannya akan insya Allah lebih mudah memahami apa yang kami ingin sampaikan. Pertanyaan ini mengerucut kepada satu jawaban saja, tidak ada jawaban yang lain. Yaitu penyampaian sang pencipta Allah dalam surah Az-Zariyat. Ayat yang sangat masyhur. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56 sampai 58. Sering kali ustaz-ustaz kita menyampaikan tentang ayat ini, tapi saya ingin kita merenungi baik-baik. Ini pondasi dasarnya. Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku kata Allah sang pencipta, semua yang di langit terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, semua yang di bumi terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, semua yang di kedalaman lautan, di kedalaman bumi terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia, tidak lahir dari rahim ibunya, tidak melihat dan menikmati semua fasilitas ini kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi teman-teman kalau tanya, Ustaz, memangnya saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Memang saya diciptakan untuk puasa? Iya. Memang saya diciptakan lahir ini untuk zakat? Iya. Untuk haji? Iya. Untuk bakti sama orang tua? Iya. Menjenguk orang sakit? Iya. Semua perintah agama itu tujuan hidup kita. Selain daripada ini bukan tujuan. Dan tidak usah sibukkan diri dengan yang bukan tujuan kita. Itu tujuannya. Jadi sangat aneh kalau ada orang melihat seseorang sosok laki-laki muslim atau sosok muslimah patuh kepada Tuhannya, azan, sholat, selalu sibuk tutup aurat, cari pendapatan halal, kemudian dia heran, kok orang ini alim sekali ya? Sebenarnya dia sendiri yang belum paham tujuan hidup dia. Lalu kira-kira teman-teman, kalau bukan untuk ibadah kepada Allah, apakah kita hanya diciptakan untuk nongkrong di pinggir jalan? Main kartu dan gaple misalnya? Atau main catur, habisin waktu kita? Atau kita misalnya mengganggu orang, gosip, fitnah? Cuma dua itu saja. Kita sibukkan diri dengan tujuan hidup kita utama itu ibadah, atau kita akan sibukkan pada hal-hal yang tidak benar, bukan ibadah. Selesai, nggak ada yang lain. Ini pondasi dasar. Jadi teman-teman, jangan pernah habiskan waktu walaupun sedetik, bakhil, pelit dengan waktu itu, kepada selain tujuan kita. Jangan pernah habiskan waktu duduk omong kosong. Ya. Pada hal-hal yang tidak sama sekali mendatangkan pahala, atau minimal mubah. Karena tidak ada manfaatnya. Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Waktu mau kamu habiskan untuk apa? Energi yang aku berikan, ilmu pengetahuan yang aku berikan, harta yang aku berikan, itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4. Umurnya di mana dia habiskan, waktu, detik demi detik kemana dia habiskan, ilmunya, apa dia sudah amalkan, gitu kan? Masa mudanya di mana dia habiskan, dan juga harta dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Semua teman-teman akan mendatangkan penyesalan kalau kita tidak memahami tujuan kita ini. Saya ingin berbagi sebuah riwayat sahih. Baginda Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan. Lalu beliau memberhentikan semua sahabatnya
Dan beliau bersabda kepada para sahabat di situ, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, pemilik kuburan ini sekarang yang ada di dalam jenazah ini lebih mencintai 2 rakaat sholat yang kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya mayit ini kalau dihidupkan oleh Allah, dia berharap kerjakan 2 rakaat, ditawarkan makanan favoritnya, biologis mungkin dengan istri atau sama suaminya, kekayaan yang miliaran. Kalau dia dihidupkan lagi setengah jam, dia tidak akan pilih kecuali sholat 2 rakaat. Coba teman-teman renungi, kalau kita meninggal sekarang, kemudian diberikan kesempatan kita hidup lagi setengah jam saja, apa yang akan Anda lakukan? Kembali cari restoran favoritnya? Cari ke pasar, ke mall, baju-baju bermerek yang kita ingin pakai? Duduk nongkrong sama teman-teman? Demi Allah tidak, teman-teman. Kita pasti akan menggunakan setengah jam itu taubat nasuha dan cari ibadah yang paling besar pahalanya, karena kita sudah sadar dengan masalah itu. Hati-hati, penyesalan selalu ada di belakang. Malam ini Allah Azza wa Jalla menyampaikan ke kuping saya dan kuping Anda semuanya, ini bukan saya rekayasa, saya pun tidak pernah menyusun kata-kata ini. Allah mudahkan keluar untuk memberikan penyerahan kepada kita. Dan ini sebuah poin penting agar kita menyadari kenapa kita ada di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 57-nya, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu an yut'imun." Kata Allah, aku tidak pernah berharap dan ingin dari manusia dan jin yang aku ciptakan rezeki, dan aku tidak ingin mereka memberikan aku makanan. Kata Allah, ayat 58-nya, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Ketahuilah yang Tuhan kalian Allah itu zat yang maha pemberi rezeki dan sangat kokoh, tidak butuh pada makhluknya. Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115, Allah juga mengingatkan, ini ayat Al-Quran turun 1400 tahun sekian yang lalu. Terus orang beriman membaca dan mereka akan mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia, begitu saja lahir dari rahim ibu kalian, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Kita dengarkan pendapat ulama dalam tafsir ayat-ayat seperti ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam buku Madarikus Salikin di 1 halaman 98, saya langsung terjemahkan saja. Makna daripada ayat-ayat ini adalah, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah, tidak untuk beribadah kepada Allah, juga tanpa ada balasan darinya? Tanda tanya. Maksudnya apakah kalian kira lahir begitu saja, kemudian Allah berikan semua fasilitas lalu tidak ditanya, tidak ada tujuan, tidak ada hikmah? Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 31. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira kami akan tinggalkan mereka begitu saja? Begitu diciptakan, kemudian Allah buat dia lahir. Ya, bayangkan kita pada saat lahir, teman-teman sekalian, kita udah langsung punya ibu, kita punya ayah. Ibu kita nyusuin, ngurus kita. Lapar tinggal nangis. Maaf, buang air besar mau kecil tinggal nangis. Mereka sibuk urus kita. Ayah kita cari nafkah. Semuanya dikasih yang terbaik, pakaian, makanan, tempat tinggal, kemudian sekolah, sampai kita menjadi sukses. Apakah itu semua yang sistem ada ini tanpa kita berusaha, terus kemudian tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada tujuan? Coba pikirkan baik-baik. Sampai seorang ulama salaf dulu melewati beberapa anak muda duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ngobrol tidak ada isinya. Mungkin antum pernah lihat ada orang yang duduk ngobrol, cerita itu mungkin sudah dia bersahabat 20-30 tahun, itu terus diulangin. Terulang-ulang ceritanya. Maka beliau lihat anak-anak muda ini ngobrol, ketawa-ketawa yang tidak ada tujuannya. Bukan tidak boleh tertawa, tapi ada tujuan. Nabi SAW tertawa dengan para sahabat, tapi tertawa bukan bohong. Benar, sebuah kisah terjadi memang membuat orang tertawa. Nabi SAW tertawa. Tapi itu orang tidak sengaja dusta untuk membuat orang tertawa, ngobrolin, gosipin orang, mengganggu orang yang jalan, dan segala macam. Maka dia mengatakan, kalau seandainya waktu-waktu mereka ini bisa dibeli, saya akan beli waktunya. Biar ditambah. Masalahnya kan kita semua sama 24 jam sehari. Menurut dia, orang-orang yang buang-buang waktu ini omong kosong, nanti dia akan sesali di hari kiamat karena tidak diisi dengan amal soleh. Kalau bisa saya beli detik-detiknya. Biar saya bertambah jadi 24, 25 jam, 27 jam. Tapi nggak bisa. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah memaknakan ayat ini. Surah Al-Qiyamah 31 tadi. Apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka begitu saja? Beliau mengatakan, la yu'mar wa la yunha.
Apakah manusia kira bahwasanya mereka diciptakan tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Begitu saja? Tidak ada larangan, tidak ada perintah? Nggak mungkin. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, la yusabu wa la yu'aqab. Apakah mereka diciptakan tanpa ada balasan dan tanpa ada siksaan? Artinya kita sholat, kita puasa, kita berbuat baik, tidak ada balasannya? Atau orang berbuat dosa, tidak ada hukumannya? Itu nggak mungkin. Terlalu pendek pikiran orang kalau begitu semua berjalan begitu saja. Seperti orang ateis, tidak ada Tuhan, berbuat semaunya, tidak ada larangan. Itu nggak masuk akal. Kemudian, Ibnu Qayyim juga masih mengatakan, dalam ayat-ayat tersebut, surah Az-Zariyat, surah Al-Qiyamah tadi, ya, surah Al-Mu'minun, beliau mengatakan, Allah yang maha tinggi mengabarkan bahwasanya dia tidaklah menciptakan jin dan manusia karena butuh pada mereka. Allah tidak ciptakan karena Allah butuh. Makhluknya Allah terlalu banyak. Bukan pula untuk mendapatkan keuntungan dari makhluk tersebut. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan mereka justru dalam rangka berderma. Allah berbuat baik pada mereka, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah, lalu mereka diberi manfaat atau kenikmatan kehidupan di dunia dan surga nanti di akhirat. Allah ciptakan kita untuk kita menikmati yang halal. Kita boleh makan, boleh minum, boleh mengejar prestasi tertinggi di dunia. Silakan kejar titel tertinggi di akademik Anda. Silakan kejar tertinggi prestasi dalam bisnis Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam pergaulan Anda, dalam jabatan Anda, segala macam. Tidak ada masalah. Yang penting konsepnya halal. Boleh saja. Ya. Tidak dilarang. Dan itu adalah salah satu juga sebab Allah menciptakan kita. Asal yang Allah halalkan boleh. Allah perintahkan silakan. Dan tidak untuk yang lainnya. Kata beliau, hal ini sama dengan perkataan seseorang, jika kamu berbuat baik atau kerja dengan baik, maka engkau akan dapat semua hasil kebaikanmu itu. Jadi barang siapa yang beramal soleh, maka pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini dikutip dari kitab Tariqul Hijratain di halaman 222. Maksudnya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bahwasanya Allah tidak butuh dengan kita. Teman-teman sudah tahu belum? Kalau hampir semua makhluknya Allah itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Misal semut saja. Itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Hewan-hewan di air. Jenis-jenis hewan banyak. Ya. Tumbuh-tumbuhan, air. Malaikat saja yang tidak nampak dengan mata kita yang kita iman di rukun iman kita yang kedua. Itu di manusia ada 3 malaikat yang mendampinginya. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan juga malaikat yang menjaganya atau hafazah. Belum yang meniupkan ruh, belum yang mencabut ruh, ya belum yang memberi rezeki, belum yang ngurus lautan, segala macam hal. Kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf pergi, tidak pernah kembali lagi. Makhluk Allah banyak. Allah tidak butuh sama kita. Kapan teman-teman mengerjakan sebuah ibadah karena berpikir Allah butuh dengan ibadah itu yang membuat kenapa antum suka terburu-buru. Buru-buru sholat. Kalau sedekah perhitungan, baca Quran kapan ada waktu, majelis ilmu begini kapan ada kesempatan. Karena kita berpikir Allah butuh. Allah nggak butuh teman-teman sekalian. Allah nggak butuh sama sekali. Antum kalau dari lahir jatuh keluar dari rahim ibu kita sampai kita wafat, misalnya kalau kita 80 tahun kita ibadah, nggak ada manfaatnya buat Allah. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita harus tanamkan dalam diri kita, kita yang butuh dengan ibadah itu. Kita yang butuh dengan balasannya. Makanya orang-orang para salafus saleh dulu itu, kenapa kalau mereka sholat mereka khusyuk sekali. Sampai sebagian mereka dinukil teman-teman sekalian, itu lagi sholat, ya, disengat dengan lebah, ya, kumbang bagian dahinya berdarah tidak bergerak. Seorang sahabat Nabi, seingat saya namanya Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau pernah berjaga-jaga di perbatasan di peperangan antara musuh dengan kaum muslimin. Dia lagi sholat malam, lagi baca surah Al-Kahfi. Di semak belukar, rupanya ada musuh yang lihat dari jauh. Dipanah dengan anak panah, jatuh kena di jantungnya. Kita kalau kena silat sedikit saya sudah sakit. Ini kena anak panah yang tajam, tertusuk, nggak bergerak sama sekali. Lagi sholat, dia nggak bergerak sama sekali. Kemudian musuh itu kena ragu, malam-malam gelap di semak belukar. Dilepas anak panah yang kedua, pas di sebelah anak panah yang pertama, sobek lagi, berdarah lagi, tidak bergerak. Sampai 10 anak panah, karena dia sudah rasa sudah berat, maka dia pun ruku. Dia bilang, kalau demi Allah, kalau bukan karena saya khawatir dia lepaskan lagi anak panah dan saya mati, lalu Rasulullah SAW dan muslimin terserang, maka saya tidak akan memberhentikan membaca surah Al-Kahfi saya. Tidak bergerak. Kadang-kadang kita hanya mungkin digigit semut, mungkin sedikit kotor, mungkin ini dan itu, sudah nggak bisa khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena kita selalu berpikir, sholat ini kan Allah yang butuh. Kita kayak store kewajiban saja. Enggak.
Kita yang butuh teman-teman, saya tanamkan itu. Semua ibadah ini kita yang butuhkan. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim juga masih mengatakan, tujuan terpuji yang jika insan itu merealisasikan, maka akan meraih kesempurnaan, kebahagiaan hidup, dan keselamatan dengan mengenal, mencintai, dan juga beribadah kepada Allah semata, dan tidak berbuat syirik kepadanya. Kalau teman-teman fahami, ternyata ibadah ini adalah manfaatnya buat saya. Dan Allah berikan kenikmatan. Kalau tidak ada kenikmatan, teman-teman tidak akan duduk di sini. Saya juga kalau tidak rasa nikmat mengisi pengajian, saya tidak akan luangkan waktu. Sebagaimana juga orang luangkan waktu untuk makan, orang luangkan waktu untuk tidur, semua punya kenikmatan. Ibadah itu punya kenikmatan, kita akan terbawa pada kesempurnaan hidup. Karena semua yang Allah perintahkan baik. Allah suruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, ya, memaafkan orang lain. Semua kebaikan. Dan dijanjikan dengan keutamaan-keutamaan atau bahasa agamanya fadilah. Dan semua buruk-buruk, ganggu orang, gunjing, fitnah, mukul, mencuri, segala macam, dilarang dan diancam. Jadi orang itu sebenarnya mencapai pada titik kesempurnaannya sebagai manusia di saat dia beribadah kepada Allah. Saat dia patuh kepada Allah. Karena memang semua diperintahkan baik. Lalu beliau mengatakan, inilah hakikat dari perkataan seorang hamba la ilaha illallah. Karena dengan kalimat inilah Rasul semuanya diutus. Semua kitab diturunkan. Suatu jiwa tidaklah menjadi baik, suci dan sempurna melainkan dengan mentauhidkan Allah semata. Maksudnya dia meyakini Tuhannya satu, kemudian dia patuh. Baik teman-teman, ini pondasinya ya. Selanjutnya kita ingin bahas, lalu apa itu ibadah Ustaz? Kalau itu tujuan kami hidup, kira-kira apa itu ibadah? Kurang lebih kalau saya kumpulkan definisi para ulama tentang masalah ibadah ini, secara etimologi atau lughah, bahasa, adalah at-tadallul, al-khudu, wal-inqiyad. Artinya, merendahkan diri, tunduk dan menyerahkan diri. Secara totalitas, itu makna bahasanya. Secara terminologi atau istilahnya banyak ulama kasih definisi, tapi diantaranya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'malil batina wal zahira. Itu adalah sebuah istilah, ya, ibadah itu, yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah, semua yang diridhoi oleh Allah dari perkataan dan perbuatan, baik itu nampak ataupun tidak. Lalu Ibnu Taimiyah merincikan lebih jauh dalam majmu' fatwa beliau di jilid 2 halaman 232, wa ibadatullah, dan ibadah kepada Allah tatadhammanu ma'rifatahu wa mahabbatahu wal khudu'a lahu. Ibadah itu masuk sekali dalamnya, dan itu bagian komposisi utamanya adalah mengenal Allah, mencintainya dan tunduk kepadanya. Bal tatadammanu kulla ma yuhibbuhu wa yardah, bahkan mencakup semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wa aslu zalika wa ajalluhu ma fil qulub, dan yang paling bagus, yang paling dasar dari ibadah itu dalam apa yang tertanam dalam hati, al-iman, iman, wal ma'rifatu wal mahabbatu lillah, mengenal Allah dan juga mencintainya, wal khasyatu lahu, dan khusyuk kepadanya, wal inabatu ilaih, dan juga mengembalikan perkara-perkara kepadanya, wat tawakkulu alaih, mengembalikan urusan kepadanya, war ridha bi hukmi, menerima hukum-hukumnya, mimma tadammanuhu shalah, dan itu masuk dalamnya seperti salat, wa dzikru, berzikir, wa du'a, dan doa, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, wa kullu dzalika dakhil fi makna dzikrullahi, dan itu semua masuk dalam makna mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu indah bagi orang yang memahami adalah pendekatan diri kepada Tuhannya. Di saat orang pergi haji, pergi umrah, dia niatkan karena ini ibadah kepada Allah, walaupun mengeluarkan biaya yang besar, jaraknya jauh, mengeluarkan energi yang banyak, tapi tidak pernah ada orang kalau dia ikhlas karena Allah melakukan haji dan umrah, ditanya, mau umrah haji lagi nggak? Dia bilang tidak, nggak mungkin. Pasti dia bilang iya. Umrah mungkin lebih ringan, karena 2-3 jam selesai umrah, lalu orang tinggal di hotel, azan ke masjid. Tapi kalau haji, ada nginap di Mina, nginap di tinggal di Arafah, di kemah, walaupun ada AC-nya panas cuacanya. Umumnya musim haji itu panas. Tapi subhanallah, tidak ada orang yang pergi haji karena ingin mengejar keutamanya, kecuali pasti dia ditanya mau kembali lagi ya, jawabannya iya mau lagi. Tidak pernah ada orang mengatakan tidak. Mungkin di masa kita sekarang tidak ada jihad, belum ada jihad. Tapi di masa-masa dulu ada. Satu waktu kalau Allah takdirkan beda dengan syarat-syarat dan rukun yang benar sesuai dengan syariat. Tapi di masa dulu para sahabat Nabi, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ya, ada perang Bani Mustalik, ada perang Khaybar, ada perang Fatih Makkah, ada Hunain, ada perang Tabuk, banyak peperangan-peperangan.
Para sahabat Nabi itu kalau Nabi SAW mengatakan, ayo jihad, langsung berada di saf pertama. Mereka berada di saf pertama. Karena mereka merasakan nikmatnya ibadah itu. Sudah tahu nggak teman-teman sekalian, di perang Uhud, ada empat orang sahabat ini. Semuanya anak-anak umurnya 13 tahun. 13 tahun. 2 orang Nabi tolak ikut, 2 orang Nabi izinkan ikut. Yang Nabi tolak ikut, itu adalah, seingat saya, Abdullah bin Umar dan juga Usama bin Zaid. Karena masih muda sekali waktu itu. Dilarang ikut. Tapi rupanya ada 2 sahabat Nabi yang lain, itu penasaran. Kenapa dilarang? Namanya, ya, Rafi bin Khadij. 13 tahun. 13 tahun teman-teman. Bagaimana orang tuanya tanamkan itu pada dirinya. Dia mengatakannya, Rasulullah, kalau 2 teman saya ini Anda tolak ikut berperang, izinkan saya ikut ya Rasulullah. Karena saya punya keterampilan. 13 tahun, ini baru tamat SD. Ya. Kelas 1 SMP. Lalu kata Nabi SAW, apa keterampilan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mahir memanah. Kata Nabi SAW, baik, letakkan. Ada ditaruh biasa seperti kita saat targetnya, jauh. Memanah. Ternyata betul, panahannya tidak meleset. Sampai dicoba sambil naik kuda, sambil mana bisa berhasil. 13 tahun. Maka Nabi SAW izinkan. Rupanya ada temannya yang lain, ya, melihat dia. Temannya bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda izinkan teman saya? Kok saya nggak diizinkan? Kata Nabi SAW, dia punya kemahiran. Kata ini, yang satu lagi, ya Rasulullah, saya juga punya kemahiran. Saya bisa bergulat, 13 tahun. Dan saya kalahkan dia bergulat. Kata Nabi SAW, baik. Dibuatkan ring, suruh bertanding. Dan betul dia menang. Diizinkan juga ikut. Tapi luar biasa. Sudah tahu belum? Yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar, itu 2 adik kakak umur 15-16 tahun dari Ansar. Abdurrahman ibn Auf menceritakan, beliau bilang, waktu saya lagi melihat kancah peperangan sudah berkecamuk di Badar, di tahun 2 Hijriah, dia bilang, saya kedatangan seorang anak muda dari Ansar, saya tidak tahu namanya, dia bilang. Tiba-tiba mengatakan, paman, mana itu Abu Jahal? Karena Abu Jahal ini Nabi SAW berikan julukan Fir'aunnya umat ini. Karena luar biasa benci dengan Islam. Semua yang membenci Nabi SAW, yang bisa membuat membenci Islam, mencaci maki Allah dilakukan sama dia. Abu Jahal. Julukannya dia di orang Quraisy Abu Hakam. Orang yang bijaksana. Orangnya tampan, kaya, cerdas, tokoh masyarakat. Abu Hakam diberikan julukan di Mekah. Tapi Nabi SAW ubah dengan Abu Jahal. Karena dia waktu ditanya, kenapa kau tidak beriman pada Nabi SAW? Abu Sufyan tanya temannya, kenapa kau tidak beriman? Dia bilang, karena suku saya sama suku Muhammad dari dulu berperang. Dari dulu bersaing di Mekah. Setiap mereka siapkan pasukan, suku saya juga siapkan pasukan. Gitu kan? Setiap kali mereka membiayai, berikan minum dan makan jemaah haji, saya juga lakukan. Tapi sekarang, dari suku Muhammad keluar Nabi, suku saya tidak ada Nabi. Kalau saya beriman, suku saya kalah. Maka semenjak Nabi dengar itu, Nabi mengatakan Abu Jahal. Diganti. Orang yang sangat bodoh. Abu Jahal ini bencinya dengan Islam luar biasa. Dia memicu pasukan untuk keluar di perang Badar. Ringkas cerita, Abu Jahal ini perang Badar teman-teman, dari kepala sampai kakinya semuanya besi. Yang nampak cuma matanya. Bola matanya saja. Kemudian, dia ada juga sedikit celah, tapi itu ditutup dengan karet tipis antara topi besinya dengan baju besinya dia, di lehernya. Dia naik di atas kuda, kudanya juga semuanya besi, dilapisi dengan besi, dan di sekelilingnya Abu Jahal itu pasukan melingkar. Beberapa baris, susah sekali untuk ditembus. Gitu. Kata Abdurrahman ibn Auf, datang seorang anak muda 16 tahun dari Ansar, bilang sama saya, paman, mana itu Abu Jahal? Kata Abdurrahman, nanti kalau saya, kenapa kau cari Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia orang yang paling menyakiti Rasulullah SAW, membenci agama Allah ini, saya ingin membunuhnya. Kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat, saya akan beritakan. Kata Abdurrahman, orang ini anak muda lagi nunggu. Tiba-tiba datang lagi di sebelah saya lebih muda, 15 tahun. Ternyata adiknya dia. Dia mengatakan, paman, mana itu Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau cari Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia paling membenci Rasulullah SAW, saya ingin membunuhnya. Maka kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat, saya akan tunjukkan. Subhanallah, kata Abdurrahman, tiba-tiba Abu Jahal nampak dari jauh. Dan saya mengenalnya, karena Abdurrahman orang Mekah, dia tahu. Walaupun pakai baju besi kelihatan, dia tahu ini Abu Jahal. Maka kata Abdurrahman, saya lalu berkata, itu kalian lihat nggak? Yang semuanya besi dari kepala sampai kakinya di atas kuda dikelilingi oleh orang. Itu Abu Jahal. Dia bilang begitu, saya bilang itu Abu Jahal. Demi Allah, 2 anak muda ini, 16 dan 15 tahun, itu berlari seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Berdua-dua, berlombaan. Mereka kejar, mereka tebas sana sini, lewatin baris pasukannya Abu Jahal, sampai berhasil dua-duanya sampai, dan kemudian menebas.
Setelah itu si kakak terbunuh atau si adik terbunuh pada saat itu karena dia coba menyerang Abu Jahal dan dikeroyoki oleh orang, mati syahid dia. Si kakak sempat dipotong tangannya, terpotong tangannya. Itu kisahnya begitu, terpotong tangannya. Akhirnya dia ke samping kancah peperangan, dia berhasil lari tidak terbunuh. Dia jalan berusaha mengikat ya tangannya dengan surban dia supaya bisa tetap berperang. Dia masuk lagi berperang dengan tangan kirinya. Coba bayangkan bagaimana imannya pada saat itu ya. Bagaimana mereka mencintai ibadah yang sebenarnya berat di mata sebagian orang, gitu kan? Mereka betul-betul yakin dengan itu. Maka dia masuk. Begitu dia masuk, dia rasa tangannya ini mengganggu dia. Dia keluar ke samping kancah peperangan, imamannya diikat dengan kuat, ditarik tangannya karena sudah mau putus. Diputusin, baru dia berperang sampai dia terbunuh mati syahid. Terbunuh akhirnya Abu Jahal, ya jatuh tergeletak dan disebabkan karena dua orang. Walaupun nanti Abdullah bin Mas'ud yang datang untuk melengkapi pembunuhan Abu Jahal, tapi subhanallah dua anak muda ini luar biasa semangatnya gitu. Itu contohnya. Teman-teman sekalian, ada hadis Nabi SAW, atau ini landasan kita ya. Mungkin kalau azan sebentar kita break dan kita akan lanjutkan. Dalam Islam, selain ibadah itu punya kenikmatan, juga balasannya berlipat-lipat. Allah tidak pernah teman-teman, kalau kita buat satu perbuatan, Allah balas kita dengan angka 1. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah. Allah selalu memberikan kita berbuat amalan ringan, tapi pahalanya luar biasa. Banyak. Kayak tidak masuk akal gitu. Kalau akal manusia tidak bisa masuk. Allah sudah tekankan itu dalam Al-Quran. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithla wa hum la yudhlamun. Siapa saja yang datang melakukan ibadah, ketaatan, amal saleh, berpahala, maka akan dibalas minimal 10 kali lipat. Dan siapa yang berbuat dosa, tidak akan dibalas kecuali dengan semisalnya saja. Dan tidak akan pernah mereka terzalimi. Ayat ini dirincikan dalam hadis Bukhari oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha." Kalau seandainya, kata Nabi SAW, seorang hamba itu masuk Islam dan dia memperbaiki Islamnya, insya Allah masuk dalam makna ini juga orang kalau taubat lalu memperbaiki hijrahnya, maka Allah akan menghapus semua dosa masa lalunya. Adapun dosa setelah itu, setelah taubat, kalau dia ulangi lagi, maka baru dihitung. Satu kebaikan pasti akan dilipat gandakan. Wa kana ba'da dzalikal qisas. Maksudnya kalau dia buat dosa setelah dia taubat, maka mulai dihitung lagi dosa baru, tapi yang lalu sudah dimaafkan. Kemudian beliau mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha, dan ketahuilah setiap amal soleh akan dibalas 10 kali lipat. Ila 700 du'fin, sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha. Dan kalau buat dosa, Allah tidak balas kecuali sama saja. Jadi kalau buat dosa satu, ya sudah dibalas dengan satu dosa saja. Atau masih bisa Allah maafkan. Dosa masih bisa dimaafkan. Karena kalau kita taubat di dunia, dia maafkan. Kalau di akhirat, selama bukan dosa syirik, maka akan dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diistilahkan oleh para ulama kita dengan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya azaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah siksa. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Insya Allah selepas isya nanti teman-teman sekalian kita akan masuk, dan saya harap teman-teman lebih fokus jenis-jenis ibadah yang Anda bisa panen pahala melimpah banyak sekali dan mudah untuk diamalkan. Ini sebagai sampel saja. Dan insya Allah kita akan sempurnakan bahasan kita dengan ini setelah sholat isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya lihat di teman-teman depan masih ada jeda, bisa maju, kesian teman-teman di belakang sempit tempatnya. Bisa maju dulu, rapat-rapat kali, kiri kanan masjid, ya, sehingga yang di luar juga bisa masuk. Sebelum saya membahas tentang amalan-amalan yang ringan teman-teman sekalian, tapi pahalanya sangat banyak dan mudah untuk kita kejar, maka saya ingin menyampaikan dulu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita beramal saleh,
walaupun hanya sesaat, walaupun hanya beberapa jam, beberapa hari, maka jangan sia-siakan. Coba dengarkan dua buah riwayat ini ya. Riwayat ini diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Ubaid bin Khalid As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah mempersaudarakan antara dua orang di masa hidup beliau. Kemudian salah seorang dari dua orang yang bersaudara ini atau bersahabat ini meninggal mati syahid di medan perang. Sepekan kemudian temannya meninggal di atas ranjang, meninggal biasa, bukan mati syahid. Maka para sahabat pun mensolati jenazah yang kedua bersama Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat yang baru saja mensolati jenazah orang yang mati biasa, bukan mati syahid, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini dibandingkan dengan sahabatnya yang meninggal pekan lalu, yang mati syahid? Kata para sahabat waktu itu, semoga Allah mengampuni dosanya, merahmatinya, dan semoga juga dia bisa menyusul saudaranya yang terbunuh di medan perang kemarin. Maksudnya, semoga saja dengan persahabatannya mereka sama derajatnya di surga. Apa jawaban Nabi SAW? فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Ingat hadis ini, hadis sahih riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Albani. Terjemahannya, kata Nabi SAW, kalau begitu, karena sahabat seakan-akan mengatakan, ini yang baru mati bukan mati syahid, sepertinya lebih rendah derajatnya daripada yang mati syahid pekan lalu. Kata Nabi SAW, di mana penilaian kalian terhadap sholatnya orang ini yang dia lakukan setelah kematian temannya itu? Maksudnya sepekan ini dia sempat sholat nih, 5 waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Di mana penilaian kalian terhadap puasanya dalam sepekan ini? Sepekan itu berarti puasa sunnah saja, Senin Kamis. Ya. Di mana penilaian kalian tentang puasanya setelah meninggal sahabatnya itu? Dan di mana pahala amalan-amalan lainnya seperti zikir, baca Quran, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, banyak yang dia kerjakan setelah kematian temannya. Ketahuilah, ini jenazah yang baru kita solati, jaraknya, derajatnya di sisi Allah dibandingkan sahabatnya meninggal pekan lalu mati syahid antara langit dan bumi. Maksudnya yang ini lebih baik daripada pekan lalu. Padahal temannya pekan lalu itu mati syahid. Ini tidak mati syahid. Tapi karena sempat beramal sepekan saja, melebihi temannya yang meninggal pekan lalu, itu sudah cukup membuat derajat dia dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu antara langit dan bumi. Ini hadis sahih. Riwayat yang kedua, pernah ada 3 orang dari Bani Uzrah. Ada satu suku Arab, 3 orang ini masuk Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang mau menanggung ketiga orang ini? Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu yang dijamin masuk surga dari 10 orang sahabat, mengatakan, saya Rasulullah. Maka tinggallah di rumah Talha. Berjalan waktu, Nabi SAW mengutus pasukan. Ikutlah orang pertama dari 3 orang dari suku Uzrah ini berperang. Terbunuh mati syahid. Berjalan waktu lagi, tidak disebutkan dalam riwayat ini berapa lama, orang yang kedua dari 3 orang ini juga ikut berperang, terbunuh mati syahid. Tinggal 1 orang. Berjalan waktu lagi, orang yang ketiga wafat tapi mati biasa. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mimpi 3 orang ini semuanya ya, ada di surga. Tapi uniknya, orang yang mati syahid pertama itu ada di belakang. Kemudian yang mati syahid kedua di depan. Dan orang ya, yang meninggal di atas ranjangnya paling depan di surga. Paling tinggi derajatnya. Yang tidak mati syahid. Maka Talha bin Ubaidillah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa makna mimpi saya? Sekarang, apa yang saya pahami selama ini, teori agama ini, orang mati syahid besar sekali keutamaannya. Tapi kenapa yang mati syahid pertama, itu dalam mimpi saya di surga, dia lebih rendah daripada yang mati syahid kedua. Dan yang mati syahid kedua, yang tadi lebih tinggi dari yang pertama, itu juga lebih rendah daripada orang yang mati tapi bukan mati syahid. Cuma lebih telat sedikit matinya. Maka kata Nabi SAW, wa ma ankarta min dzalika laisa ahadun afdala indallahi min mu'minin yu'ammaru fil islami litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Kenapa engkau merasa heran hai Talha? Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam karena tasbih, takbir dan juga tahlilnya.
Jadi orang yang masih diberikan umur teman-teman sekalian. Tadi kan di awal pertemuan kita saya bilang ya, ini alhamdulillah Allah kasih kita umur hari ini. Berarti hari ini kita masih punya kesempatan. Kalau kita sempat beramal soleh yang lalu, sekarang kita tambah. Kalau kita sempat buat dosa, kita sempat taubat. Dan sudah banyak orang yang meninggal sudah tidak punya kesempatan itu. Jangan sia-siakan. Jangan bubar dari sini lalai lagi. Ingat teman-teman, yang bisa menyelamatkan diri kita adalah kita sendiri. Tidak ada orang lain. Ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Bagaimana kita meraih pahala yang besar? Tentu kita disuruh kerjakan semua ibadah. Tapi ada sebagian ibadah yang kalau teman-teman fahami secara teori agama lalu terapkan, melimpah pahala itu. Sayangnya tidak semua orang fahami. Kita bahas coba yang pertama. Coba teman-teman sekalian cintai orang-orang beriman. Cintai orang-orang beriman. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah, setiap hari kerjanya dekatkan diri kepada Allah, setiap hari ibadah kepada Allah, dia kontrol dari kemaksiatan, coba cintai mereka. Puncaknya itu adalah mencintai Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Ridwanul Alim, kemudian tabi'in, dan kemudian sampai ke para ulama kita, atau orang di sekitar kita mungkin yang saleh. Kenapa saya katakan ini? Ini ibadah yang sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Perhatikan, riwayatnya adalah, pernah ada seorang sahabat, dalam riwayat Bukhari nomor 3688 berkata begini, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan untuk itu? Dari pertanyaanmu ini kapan kiamat? Nabi nggak tanya, Nabi nggak jawab. Nabi cuma mengatakan apa yang kau sudah persiapkan. Wa ma adatta laha, wa madza adatta laha. Apa yang kau siapkan untuk itu? Qala la syai'. Dia bilang belum banyak ya Rasulullah. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya punya satu modal ya Rasulullah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi betul saya ibadah tapi tidak terlalu banyak. Yang wajib-wajib ya saya kerjakan. Tapi yang lain-lain ini masih kurang. Cuma ada modal saya satu ya Rasulullah. Saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah Rasulnya perintahkan saya iakan. Apa yang dilarang saya jauhi. Semampu saya. Maka kata Nabi SAW, faqal anta ma'a man ahbabta. Ketahuilah kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Bayangkan karena cintanya pada Nabi SAW membuat nanti dia bersama Nabi di surga. Padahal amalnya sedikit. Nah, kenapa saya bahasakan ini teman-teman? Karena ini yang difahami oleh sahabat Nabi namanya Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak pernah merasakan gembira sesegembiranya kami dari perkataan Nabi bahwasanya anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kata Anas, فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم فإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Maka aku mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Dan aku berharap dengan cintaku itu pada mereka, aku akan bersama dengan mereka walaupun amalku belum seperti mereka. Ini modal sederhana. Ibadah sederhana, tapi kita bisa panen pahala besar. Panen pahala orang-orang yang mungkin kita belum bisa jangkau amal mereka. Dan Anas bin Malik cerdas. Dia langsung mengarahkan cintanya ke Nabi SAW, kemudian dua sahabat yang mulia Abu Bakar sama Umar. Teman-teman sudah tahu belum? Bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang Abu Bakar sama Umar dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3666 dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi SAW bersabda, Abu Bakrin wa Umaru sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin ma khalan nabiyyina wal mursalin. Ketahuilah Abu Bakar sama Umar adalah penghulu orang-orang dewasa dari penduduk surga. Dari umat-umat terdahulu dan kemudian selain para nabi dan rasul. Jadi kalau anak-anak mudanya itu pemimpinnya adalah Hasan dan Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW. Karena beliau pernah berkata pada saat melihat dua cucunya beliau mengatakan kedua ini adalah sayyidah Syababi ahli jannah, pemimpin penghulu anak-anak mudanya surga. Kalau orang dewasanya, Abu Bakar sama Umar. Kalau kita coba tuluskan teman-teman sekalian, agar kita bisa mendapatkan atau mencontohi amalan-amalan mereka, maka atau kita mencintai mereka, maka Allah bisa memberikan kita amalan yang sama, gitu kan? Ya, apa yang mereka lakukan untuk derajat yang sama di surga, walaupun amalan kita tidak sama. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua,
amal yang bisa teman-teman raih banyak sekali pahala. Ikhlaskan niat. Kontrol niat kita. Maksimalkan niat itu untuk ibadah kita. Dan niatkan juga untuk mengerjakan seperti yang orang lain kerjakan. Kalau tadi kan cinta, sekarang niat. Saya sangat tersentuh dengan poin ini sebenarnya. Dan saya coba terapkan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini betul-betul sumber pahala kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, saya langsung terjemahkan saja, manusia 4 tingkatan. Yang pertama, yang Allah kasih ilmu dan harta. Sudah pinter agama, kaya raya. Dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Sibuk berinfak, hati-hati dengan sumber pendapatannya, dan sibuk berinfak, dan dia juga pinter agama. Sudah kaya, diarahkan ke jalan agama Allah, dia juga pintar agama, dia ajarkan agama Allah. Ini orang, kata Nabi SAW, bi afdali manazil. Ini manusia yang paling bagus derajatnya. Oleh itu teman-teman, targetnya ini. Jadikan dalam doa kita. Ya Allah, karuniakan aku ilmu dan harta, dan jadikan aku menghabiskan kedua di jalan Allah. Coba amalkan. Gitu kan. Ini tingkat tertinggi. Perhatikan golongan kedua. Ini yang saya ingin titik garis bawahi. Kata Nabi SAW, golongan kedua, orang yang Allah karuniahi ilmu. Dia belajar agama begini, faham agama. Tapi tidak dikaruniai harta, miskin. Cuman dengan ikhlas dalam hatinya tulus, dia bilang begini, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku kesempatan seperti si fulan, golongan pertama tadi. Dia sibuk bangun masjid, rumah anak yatim, sedekah sana sini gitu kan. Tapi golongan kedua nggak punya harta. Cuma dia tahu, ini luar biasa pahalanya. Dengan ikhlas dalam hati, betul-betul kalau Allah kasih dia harta, dia akan buat yang sama. Dan pada saat itu memang dia tidak punya harta. Tapi dia betul-betul tulus, kalau seandainya dia dikasih harta, dia akan buat yang sama. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Enak gak ini? Enak sekali ya. Karena betul-betul tapi dalam kondisi antum tidak punya uang ya. Jadi jangan teman-teman cuma lihat misalnya orang bangun masjid ini. Oh bagus ya, si fulan yang bangun, selesai. Kenapa nggak tunggangi dengan niat? Ya Allah, kalau seandainya kau kasih aku karunia kesempatan seperti pembangun masjid, saya akan bangun yang sama. Pahala antum sama. Nggak ada modalnya. Cuma niat. Saya biasa bilang sama jemaah haji, jemaah umrah saya. Padahal kami lagi dulu di Masjidil Haram, misalnya duduk ngobrol. Saya bilang subhanallah. Pahalanya raja-raja Saudi ini luar biasa. Renovasi masjid. Renovasi Ka'bah. Pasang AC. Berapa juta orang yang haji dan umrah. Kadang-kadang orang di sana cuma bilang, oh bagus ya masjidnya. Terus dapat apa? Nggak ada pahalanya yang bilang, oh bagus masjidnya. Nggak dapat pahala. Kenapa antum tidak niatkan? Saya bilang sama berjamaah, kenapa kita tidak niatkan? Kalau Allah, tapi tulus. Ya Allah, kalau engkau karuniakan aku kerajaan seperti mereka. Dan kesempatan seperti mereka. Dan harta juga saya akan buat yang sama. Itu saja modalnya. Bisa saja Allah kasih. Bukan bisa. Memang begitu janji Nabi SAW dalam hadis sahih. Fahuma fi ajri sawa. Sama pahalanya. Antum baca kisah para sahabat. Hamzah radhiyallahu mati syahid di perang Uhud, Mus'ab mati syahid, Abdullah bin Haram, ya Amr bin Jamuh, banyak sahabat mati syahid, gitu kan, syuhada yang betul-betul mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat Al-Qur'an memuji mereka. Jangan teman-teman cuma ziarah kuburnya Hamzah di Uhud, oh Hamzah paman Nabi meninggal, ucapin salam, selesai. Akhi dan ukhti cerdas. Kita tidak bisa hidup seperti di masa mereka. Uhud tidak akan purna terulang. Tapi dari hadits ini, antum punya peluang mendapatkan pahala seperti mereka. Niat tulus. Ya Allah, kalau engkau hidupkan aku di masa Nabi, dan aku hadir di perang Uhud, aku akan kerjakan yang sama. Niat tulus. Nabi yang janji gak mungkin salah. Kata Nabi SAW, golongan kedua, Allah kasih ilmu. Dia faham ini. Yang apa saya sampaikan pada antum, ini punya ilmunya. Sekarang antum bubar sudah punya ilmunya nanti. Oh iya, ini ada ilmunya. Maka dia bilang, kalau seandainya engkau berikan aku kesempatan seperti fulan, yang punya harta dan ilmu, saya akan buat yang sama. Maka mereka sama pahalanya. Sebuah amal soleh begitu. Jemaah haji lagi berangkat lewat di kota antum ini. Lewat busnya, lewat orang, tetangga pamit mau pergi haji. Oh si fulan mau haji. Selesai. Antum tidak punya uang. Niat akhi dalam hati. Niat ukhti. Ya Allah tulus tapi. Kalau seandainya aku berikan aku kesempatan haji, aku akan buat yang sama. Pahalanya sama. Bayangkan banyak yang bisa kita dapatkan. Bukan cuma dari orang hidup. Orang mati pun bisa. Orang yang sudah mati bisa kita raih pahalanya. Bahkan dari orang-orang soleh jauh sebelum kita. Dan saya melihat ini rahmat Allah luar biasa kepada kita.
Karena dengan cara seperti ini teman-teman kita bisa meraih derajat para sahabat yang tidak bisa kita raih. Susah kita tidak hidup di masa Nabi. Tapi hanya dengan niat ini luar biasa. Sebaliknya, dua golongan yang tersisa hati-hati. Karena kata Nabi SAW, golongan ketiga, Allah kasih harta tapi nggak punya ilmu. Kaya raya tapi nggak tahu halal haram. Nggak tahu hukumnya Allah. Maka dia habiskan hartanya di jalan maksiat. Diskotik, bar, maksiat, foya-foya. Makanya dapat dosa. Ada golongan keempat ini yang paling buruk. Allah tidak kasih ilmu, tidak kasih harta. Miskin, ya, bodoh agama. Tapi uniknya, dia bukan lihat golongan kedua sama golongan pertama. Dia lihat golongan ketiga. Dia lihat orang yang bangun diskotik, bar, foya-foya, mabuk-mabuk, berzina sana-sini. Lalu dia bilang, kalau saya bisa punya uang seperti dia, saya akan buat sama. Apa kata Nabi? Fahuma fi wazri sawa. Ini dua orang ini sama dosanya. Kan ini bodoh sekali. Orang lain yang berzina, orang lain buka diskotik, orang lain yang mabuk-mabukan, dia nggak buat. Tapi dia niat, kalau saya punya duit, saya buat yang sama. Maka sama dosanya. Coba. Jadi kontrol niat kita. Arahkan setiap kali ada kesempatan orang amal soleh, baca kisahnya orang terdahulu kah, lihat orang yang masih hidup kah, niatkan dalam hati. Tapi tulus ya. Betul-betul memang kalau Allah kasih kesempatan kita akan lakukan. Dan ini tidak berlaku. Tidak berlaku pada orang yang hanya niat saja padahal dia punya kemampuan. Dia punya duit haji. Udahlah, itu orang pergi haji, saya niat juga deh biar dapat pahalanya. Nah, nggak bisa. Di saat antum ada halangan, tidak bisa, nah di situ Allah berikan. Dan ini perlu dikontrol teman-teman sekalian ya. Karena kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Berapa banyak atau betapa banyak amalan kecil menjadi besar disebabkan niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Dan berapa banyak atau betapa banyak amalan besar menjadi kecil disebabkan niat. Antum sholat di Masjid Haram, 100.000 pahalanya. Kalau orang niat ikhlas, ya sudah dapat pahala. Tapi kalau dia tidak niat ikhlas, jadi kecil. Bahkan hilang karena riya. Kan begitu. Jadi niat teman-teman. Sebelum tidur malam hari, mulai malam ini. Jangan pernah tidur kecuali niat dalam hati untuk bisa bangun sholat malam. Walaupun tidak bangun. Bukan antum sengaja, ketiduran. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mau berbuat satu amal soleh, tapi tidak sempat lakukan, terhalangi, tertidur, sakit, ya. Kutiba lahu hasanatun kamila. Dicatatkan baginya pahala lengkap. Tidak sholat malam, ketiduran, tapi dicatat pahala lengkap. Niat sholat subuh di masjid, niat. Kebablasan tidur, tidak sengaja, ada uzurnya syar'i, bukan disengaja, dapat pahala sholat subuh di masjid. Niat. Keluar rumah, niat. Kalau ada ketemu orang miskin, sedekah. Niat. Sudah dapat pahala. Kata Nabi SAW, fa'in amilaha. Kutiba lahu ashru adha'afiha ila sab'amidifin ila adha'afin kathira. Kalau dia sempat kerjakan yang dia niatkan itu, akan dicatatkan 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi kalau antum bangun sholat malam, mau kerjakan, dan dikerjakan, maka dari 700 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Bahkan bisa kelipatan yang banyak tergantung keikhlasan kita. Jadi ini penting. Niat teman-teman. Jangan tidak niat. Ya. Bahkan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan dalam buku beliau, banyak amalan-amalan mubah. Amalan mubah. Bisa berubah menjadi sunnah karena niat. Contoh misal. Mandi, mubah. Makan, minum, mubah. Selama itu halal ya. Kemudian istirahat tidur, mubah. Tapi seorang mukmin yang cerdas dan faham tentang poin ini, yang poin kedua yang kita jelaskan ini, bagaimana dia mengontrol niatnya, dia bisa mengubah mubah itu menjadi pahala. Bagaimana caranya? Mandi itu bukan cuma sekedar, oh karena saya gerah saya mandi. Enggak. Niatkan dalam hati untuk memberikan hak badan sebagai amanah dari Allah, jadi ibadah. Bukan cuma sekedar hilangkan gerah. Karena yang ciptakan kita, Allah. Yang ciptakan gerah itu Allah. Yang buat juga kita kalau sudah mandi, segar adalah Allah. Kalau kita niatkan untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan ini dari pahala. Teman-teman sudah tahu kenapa jenazah kalau meninggal dimandikan? Padahal dia akan dimasukkan ke kuburan dan akan dimakan oleh belatung tanah. Kenapa dimandikan? Kenapa dibersihkan? Kenapa pakai kain kafan putih? Karena dia itu miliknya Allah. Dipinjamkan badan ini. Kita kembalikan kepada Allah. Dibersihkan dari kotoran. Ya, dipakein baju yang bersih. Itu jenazah. Apalagi antum yang masih hidup. Jadi bisa berubah. Tidur. Jangan cuma bilang, oh ngantuk tidur. Enggak.
Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ngantuk itu Allah, yang ciptakan tidur itu Allah, yang buat juga kita sistem, kalau habis tidur kita bangun segar, itu Allah. Kalau kita niatkan, oh ini karena saya ngantuk, berarti Tuhannya Allah, badan saya ini mengingatkan. Maka saya mau berikan haknya, tidur, supaya saya jadi memberikan hak badan dan supaya lebih kuat ibadah. Jadi ibadah. Tiap hari kita tidur kan? Tiap hari kita mandi. Daripada dia cuma mubah saja bisa jadi pahala. Begitu juga dengan makan dan minum. Bukan cuma lapar makan, haus minum. Enggak. Niatkan memberikan hak jasad. Makan. Karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan lapar itu Allah, yang ciptakan makanannya Allah, yang mengatur sistem harus makan kalau lapar. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas, harus makan. Dan setelah kita makan, yang ciptakan juga kenyang adalah Allah, kita niatkan itu. Memberikan hak badan. Maka itu ada pahalanya. Begitu luar biasanya cara untuk mendapatkan pahala yang besar. Bisa ditangkap ini? Baik. Cuma 3 orang yang jawab. Allahu alam. Alhamdulillah. Yang ketiga teman-teman sekalian. Hal yang mendasar sekali. Masalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan tidak pernah kita coreng hidup kita dengan menyekutukan Allah. Partnerkan Allah dengan makhluk. Sudah tahu belum? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Rabi' dan semua tokoh-tokoh Makkah yang meninggal dalam keadaan kafir. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Mereka tahu. Mereka tawaf. Mereka haji. Tapi apa yang salah dari mereka? Sampai Allah bilang dalam Al-Quran, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Kalau kau tanya hai Muhammad kepada orang-orang Quraisy itu siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur bulan dan bintang, bulan dan matahari, mereka akan mengatakan Allah. Kalau gitu tanya mereka, kenapa mereka sembah patung-patung itu? Kenapa patung-patung ditaruh dekat Ka'bah sampai ada 365 patung mereka taruh? Mereka ibadah, tawaf, tapi mereka juga sembah patung itu. Maka mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Maka Allah cap mereka menjadi orang musyrik. Jadi jangan teman-teman sekalian nodai tauhid kita. Tauhid itu maksudnya mengesahkan Allah, semua antum gantungkan sama Allah. Sudah pernah dengar belum hadis riwayat Tirmidzi di mana Nabi SAW mengatakan, mintalah segala sesuatunya kepada Allah sampai tali sendal kalian yang putus. Begitu Nabi SAW ajar kepada kita. Dan para sahabat, kalau jalan tali sandalnya putus, langsung, ya Allah gantikan tali sandal saya. Saking manja dan bergantungnya pada Allah. Ini makna tauhid. Kalau yang urusan sama manusia, tidak masalah. Kita minta tolong diangkatin barang, kita lagi sakit, berobat sama dokter, oke. Tapi yang berhubungan dengan haknya Allah, diberikan keturunan, diberikan keselamatan, itu minta kepada Allah. Dan begitu luar biasa para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tertanam dalam diri mereka apa yang diajarkan Nabi SAW, sampai luar biasa mereka bergantungnya kepada Allah. Dan Allah itu ya maha pengasih, maha penyayang. Kalau antum tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, memurnikan tauhid, hanya menggantungkan betul-betul ibadah kepada Allah SWT, maka pastikan akan mendapatkan hadis ini, hadis riwayat Bukhari. Hadis yang masyhur, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau mengatakan satu hari pernah saya berboncengan dengan Nabi SAW di atas seekor keledai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Muadz, tahukah kamu apa haknya Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, hak Allah atas hamba adalah disembah dan tidak disekutukan dengan apapun. Haknya Allah sebagai pencipta, sembah dia murni, ikuti syariatnya. Sudah ada Nabi Muhammad SAW diutus, sudah ada Al-Quran turun, sudah ada para sahabat yang menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, ikuti mereka. Ya. Jangan berbuat syirik apapun. Maka itu haknya Allah. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak menyekutukannya. Ya, hati-hati dengan masalah ini, karena ini poin penting sekali. Pernah ada seorang sahabat, dia pakai gelang dari Kuningan, kemudian lewat di hadapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apa ini? Dia bilangnya, Rasulullah, ini bisa menangkal saya dari segala macam mara bahaya, termasuk penyakit. Kata Nabi SAW, demi Allah, demi zat yang jiwaku dalam agamanya, kalau seandainya kau mati masih ada di tanganmu, kau tidak akan beruntung selamanya. Karena itu termasuk menggunakan jimat. Dan kata Nabi SAW, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah menyekutukan Allah. Jadi jangan coreng itu. Itu penting sekali. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Umar dari sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, ini hadis yang masyhur ya. Kata beliau, nanti pada hari kiamat ada seseorang hamba dipanggil di hadapan Allah, dibentangkan di depannya 99 buku catatan amalnya.
Setiap catatan panjangnya sejauh pandangan mata. Semuanya penuh dengan dosa. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah kau pungkiri perbuatan dosamu ini? Dia bilang, tidak ya Allah. Hamba ini bilang tidak. Lalu Allah mengatakan, apakah para malaikatku menzalimimu? Ada nggak yang mereka catat yang kau tidak buat? Dia bilang, tidak ya Allah. Allah berfirman, apa kau punya alasan kenapa kau buat dosa-dosa ini? Dia mengatakan, saya tidak bisa. Ya, apa kau punya alasan? Kemudian Allah tanya lagi, apa kau mempunyai kebaikan yang bisa mengimbangi ini? Maka pada saat tanya itu hamba terdiam, tidak bisa jawab. Lalu dia takut jangan sampai Allah hukum. Dia cuma mengatakan, tidak ada ya Allah. Memang saya mengakui saya buat dosa ini. Dan perlu teman-teman ambil sebuah kata kunci rahasia ya. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Ya. Cuma orang yang berat nanti hisabnya hari kiamat, orang yang membangkang. Allah bilang kau buat ini, enggak. Kau buat ini, enggak. Dipungkiri semua. Tapi kalau antum akui, ya Allah, antum akan masuk seperti hadir ini. Karena ada sebuah riwayat lain, kata Nabi SAW, nanti akan ada orang hari kiamat diperlihatkan semua dosanya. Tapi dia pungkiri, enggak, saya enggak pernah buat ya Allah. Karena takut masuk neraka. Tapi dia pungkiri di hadapan Allah. Allah datangkan semua saksi, dia enggak percaya. Termasuk Allah datangkan malaikat, dia enggak percaya. Lalu Allah bilang, kau percaya siapa? Dia bilang, saya percaya diri saya sendiri ya Allah. Allah kunci mulutnya, lalu Allah buat semua anggota tubuhnya bicara. Matanya menceritakan semua historinya, sejarahnya. Pernah lihat ini, pernah lihat itu, pernah lihat ini. Mata bicara, telinga bicara, ya, tangannya bicara, kakinya bicara, kepalanya bicara, semua. Dalam Al-Quran Allah gambarkan. Lalu dia bicara, dia mengatakan, setelah itu Allah buka mulutnya, dia mengatakan, lima syahidtum alaina. Dia bilang sendiri sama tubuhnya, kenapa kalian jadi saksi buat diri sendiri? Lalu tubuhnya semua bicara, itu dengan keajaiban Allah bongkar dalam Al-Quran, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang buat kami bicara adalah Allah, yang membuat semuanya bisa berbicara. Dan pada saat itu dia tidak bisa lagi pungkiri, karena tubuhnya sendiri memberikan kesaksian. Ini kenapa? Karena suka membangkang. Di dunia juga begitu teman sekalian. Beda ya, kalau orang buat salah sama kita, lalu kita tanya, kamu buat salah? Iya, saya minta maaf. Kan beda, kita kan jadi tidak marah. Oh enggak, saya enggak buat, padahal sudah banyak bukti. Kan beda. Nah itu juga begitu di hari kiamat. Nah kita kembali ke riwayat tadi, orang ini ditanya, dilihatkan dosanya. Apa kau pungkiri? Enggak. Apa kau pikir malaikatku menzalimi? Tidak. Ada alasan kau buat? Tidak ada ya Allah. Ada kebaikan yang kau buat? Kebaikan apa lagi? Lalu Allah berfirman kepada dia, maksudnya kebaikan apa yang bisa mengalahkan 99 kitab amal, catatan amal, seluas pandangan mata semuanya dosa. Maka Allah SWT mengatakan, sesungguhnya kau masih punya kebaikan di sisi kami. Dan kau tidak akan terzalimi. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu, bitaqah. Tulisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Riwayat lain, la ilaha illallah. Tapi murni, dia nggak pernah nodai. Betul-betul diakui Tuhan Allah. Dia berdosa buat, tapi dia tidak pernah syirik, tidak pernah menyekutukan Allah. Dia murnikan. Maka sang hamba mengatakan, apa artinya kartu ini dibandingkan dosaku yang sekian banyak? Maka Allah berfirman, engkau tidak akan dizalimi. Lalu ditaruhlah catatan-catatan amalnya semua di satu timbangan, dan ditaruh kalimat la ilaha illallah tadi Muhammad Rasulullah di timbangan yang satunya, maka terlemparlah semua dosa-dosanya itu. Dan gara-gara itu masuklah dia ke dalam surga. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah, maaf, bukan kata Nabi SAW, tapi ulama menanggapi hadis sambil mengatakan, oleh karena itu ketahuilah tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan timbangan amal hari kiamat dengan mentauhidkan Allah. Abu Sa'id Al-Khudri lalu mengatakan, bahwasanya Nabi Musa AS pernah berkata, ya Allah, ajarkan aku sebuah kalimat yang aku pegangi, yang aku jadikan sebagai zikirku setiap hari. Kata Allah SWT, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan cuma ucapan ya. Difikirkan dengan fikiran, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Dan diaplikasikan dengan anggota tubuh. Jangan rusak itu. Ya. Maka Musa mengatakan, ya Allah, semua hamba mau mengucapkannya. Coba ajarkan aku yang khusus. Maka kata Allah SWT, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan seluruh penghuninya, dari malaikat-malaikat dan segala macam, dan ditambah lagi 7 lapis bumi, ditaruh di satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah ditaruh di sisi lainnya, maka niscaya la ilaha illallah akan lebih berat. Jadi jangan sampai merusak itu teman-teman sekalian. Ya, dijaga kemurniannya. Selalu kembali kepada Allah. Yang selanjutnya, yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau teman-teman menghidupkan sunnah Nabi ini, maksudnya
Apa saja yang Nabi pernah ucapkan, contohkan, dan ada kauliyah perkataan, ada fi'liyah, contoh perbuatan, ada takriyah, persetujuan Nabi SAW, kerjakan. Selama ada perintahnya kita kerjakan. Dan usahakan hidupkan. Jangan anggap remeh, misalnya mengatakan, itu kan cuma sunnah. Seperti sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, ya, zikir pagi petang, baca Quran. Kan kadang-kadang kita menganggap, karena amal sunnah, tidak apa-apa deh, yang wajib-wajib aja. Ya, gitu. Padahal sebenarnya ini sangat besar manfaatnya. Kata Nabi SAW dalam hadis, dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tabarani. Inna min waraikum ayyamas sabr. Nanti kata Nabi SAW akan ada hari-hari setelah aku meninggal nanti di umatku, di kalian wahai umat Islam, ada hari-hari yang butuh sekali kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Di saat itu orang-orang yang hidup di masa itu, karena orang semua jauh dari agama, jauh dari sunnah Nabi, tapi dia tetap berpegang teguh pada sunnah, dia malah hidupkan sunnah-sunnahku, maka pahalanya sama dengan 50 orang dari kalian. Sahabat Nabi loh ini. Jadi Nabi bilang, nanti yang hidup di masa itu, ya kita-kita yang datang sekarang, kalau mereka berpegang pada sunnah, di masa itu tidak lihat saya. Karena kan sahabat kan lihat Nabi. Nabi bisa tegur langsung. Ada yang jadi anak mantu Nabi, ada yang jadi mertua Nabi. Ya kan? Ada yang menjadi tetangga Nabi, banyak. Kalau kita kan tidak lihat Nabi. Maka kata Nabi SAW, yang hidup di masa itu nanti, terus tetap berpegang teguh pada sunnahku, maka akan dapat pahala seperti 50 orang dari kalian. Dari sahabat Nabi. Maka sahabat penasaran, enak benar orang-orang ini. Mereka bisa kerjakan amal, tapi dapat 50 pahala sahabat. Bukan berarti kita lebih awal dari sahabat ya, tapi amal kita dikasih pahala banyak pahalanya. Maka para sahabat mengatakan, qalu ya Nabi Allah, au minhum, qala bal minkum. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mungkin maksud anda 50 orang dari mereka. Maksudnya hidup di masa itu, kalau yang pegang sunnah, terus saja mengamalkan sunnah-sunnah anda, hidup sezaman dengan temannya, yang tidak kerjakan sunnah, 50 orang mereka, ini satu lebih afdal. Kata Nabi SAW, bukan. 50 orang dari kalian, para sahabat Nabi. Itu luar biasa yang menghidupkan sunnah. Jadi coba hidupkan teman-teman. Nah kita hidupkan sunnah-sunnah yang banyak dilupakan orang. Contoh misalnya, salam. Ya. Kenapa teman-teman kalau telepon istri, atau telepon suami, telepon anak, telepon orang tua, tidak bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak salam? Kenapa langsung to the point bicara? Padahal Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah, karunia, rezeki, selalu Allah limpahkan kepadamu. Wabarakatuh, dan semoga berkah. Kenapa nggak diucapin? Pernah di majelis begini, bukan majelis seperti ini, tapi majelis Nabi SAW. Nabi pernah duduk, lalu ada sahabat datang, mengatakan Assalamualaikum. Itu saja. Nabi jawab, Nabi bilang, lahu asyara, orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua, dia lengkapkan, ditambah Assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Orang itu duduk, Nabi jawab, Nabi mengatakan, lahu ishrun, dapat 20 pahala orang ini. 20 pahala. Kemudian ada orang ketiga, ucapkan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW jawab, orang itu duduk, Nabi mengatakan, lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Kenapa enggak hidupkan sunnah ini? Kadang-kadang kita mau salam pada orang yang kita kenal saja. Saya lihat teman-teman, pengalaman saya hidup di Saudi. Kita naik di bus nih, lagi di bus, ada orang datang, pasti dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pesawat, mungkin di Indonesia asing nih. Tapi di Saudi, antum kalau naik pesawat domestik, duduk di kursi orang lewat, Assalamualaikum, biar tidak kenal, Assalamualaikum. Hampir setiap penumpang yang lewat salam dengan orang yang sudah duduk. Tidak asing itu. Naik lift, di mall, di mana. Kita di dalam lift ini, orang-orang baru datang, langsung dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah biasa sekali di Saudi. Saya pernah di Jakarta, masuk di satu mall, mau sholat di lantai 7-nya mall itu. Saya tanya, mana mau sholat? Ada di atas masjidnya. Begitu dibuka lift, rupanya rame. Saya masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang lihat muka saya heran. Maksudnya kok ini orang salam? Waktu itu saya belum ada di media kayak sekarang, yang beberapa belas tahun yang lalu. Tapi saya pun lihat ke muka mereka heran juga. Kenapa ini orang kaget saya salam? Mungkin bukan muslim. Tapi begitu. Berapa banyak suami istri teman-teman tidak doakan. Bayangkan kalau setiap kali kita telepon, WA, Assalamualaikum. Sekali misalnya 5 kali kita ngobrol suami istri. Sehari kita doakan dia. Semoga kau selamat dunia akhirat. Semoga rezeki melimpah padamu. Semoga kau tercukupi. Si suami juga jawab, istri jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama. Orang tua sama anak. Saya berapa kali bertamu ke teman-teman di Saudi, di Madinah, waktu kami kuliah di sana. Dia datang nih sambut kita. Begitu kita masuk rumah, kita jawab, kita salam, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Kita diarahkan ke ruang tamu laki-laki, perempuan ke ruang tamu perempuan. Kami ke ruang tamu laki-laki. Dulu lah ngobrol sama dia. Terus kalau makanan sudah siap,
dia datang ke dalam, masuk ke dalam rumahnya, dapur dalam rumah, dia ambil dari istrinya, baru dia keluar lagi ke kami. Itu waktu bawa makanan keluar, masuk ke ruang tamu, salam loh. Padahal kita sudah ngobrol tadi. Dia masuk, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab, Waalaikumsalam, baru makan sama-sama. Begitu terus. Sudah tahu belum hadis Nabi SAW, kalau dua orang muslim lewat, dipisahkan oleh batu atau pohon, ketemu, maka ucapkan salam. Ini contoh, ini sunnah. Kenapa nggak dihidupkan? Kalau antum jadi penyebabnya, orang amalkan, maka ini menghidupkan sunnah. Dapat pahala 50 sahabat. Ini luar biasa. Kenapa nggak dihidupkan? Ya, di WA, di telepon, semua bisa kita amalkan. Contohnya, ya. Dan banyak yang lainnya. Seperti juga, coba mungkin kita menikah, atau kita berumah tangga, atau kita pertama sama orang yang tidak pernah mengerjakan sunnah. Kita ajak dia sholat sunnah, kemudian dia hanya mengerjakannya. Sholat qabliyah, sholat tahiyat masjid, sholat taubat, sholat tahajud, apa saja. Lalu dia kerjakan, maka itu pahalanya luar biasa. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita coba bahas tentang berhubungan masalah sholat dulu ya. Kalau Allah berikan kesempatan antum untuk azan, ya, dan bisa kerjakan azan itu bagus pahalanya. Ya, walaupun cuma sekali. Boleh latihan dulu supaya suaranya bagus gitu kan. Ada kesempatan minta tolong, datang satu tempat azan. Ini sering saya ingatkan juga di beberapa pengajian, karena ini pahalanya luar biasa gitu. Dalam sebuah riwayat, pernah Abdullah menasihati seorang Abdurrahman, seorang sahabat dengan sahabat, dia mengatakan, saya melihat kau suka sekali ke padang pasir, gembala domba. Kalau pas lagi gembala domba, dan tiba waktu sholat, azanlah, ya, dan keraskan suaramu. Karena tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suaramu dari jin, manusia, ya, benda mati atau benda hidup kecuali akan menjadi saksi untukmu pada hari kiamat. Lalu perawi hadis mengatakan, dan saya dengar langsung dari Nabi itu. Teman-teman lagi safar, masuk ke hotel misalnya. Contoh, kita musafir, kita mau sholat di kamar. Boleh nggak? Boleh saja. Tiba waktu sholat. Kenapa nggak azan dulu? Kenapa nggak azan? Azan saya di kamar. Kenapa langsung iqamah sholat? Kan bisa azan dulu. Dalam hadis lain, dalam riwayat ini tadi dikatakan apa? Semua yang dengar suara, ya, menjadi saksi pada hari kiamat. Ya ranjang itu, ya udara ya itu, ya cahaya, ya apa saja. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya beliau bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fi nidai was-safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu." Kalau seandainya manusia mengetahui pahala yang dijanjikan pada saat azan, jadi muazzin atau menjawab seperti yang diucapkan muazzin, atau mengerjakan sholat segera menjawab azan itu. Dan step pertama bagi laki-laki, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus mengundi, bersaing maka akan bersaing. Begitu juga dengan sholat berjamaah teman-teman sekalian. Jangan tinggalkan sholat berjamaah ini, kecuali darurat sekali. Terutama laki-laki, masjid. Tadi Masya Allah saya dari tempatnya Dr. Wahyu, Hafidahullah, saya lihat dari atas rumah banyak sekali masjid di kota Antum ini. Bertetangga-tangga masjid. Kenapa nggak sholat di masjid? Kenapa sholat di rumah? Terutama laki-laki, kenapa nggak penuhi masjid? Banyak hadis kata Nabi SAW, siapa yang ke masjid, setiap langkahnya, satu langkah, dicatat satu pahala. Ya, dihapuskan satu dosa, diangkat satu derajat. Saya pernah coba hitung, dari depan rumah saya dulu ke masjid, cuma seberangan jalan. Saya hitung langkah itu 50 langkah ternyata. Pahalanya besar sekali. Kenapa nggak perbanyak ini? Dan Nabi SAW pernah dikatakan oleh Allah SWT dalam hadis qudsi ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepadaku, "Hai Muhammad, apa kau tahu apa yang sedang dijadi pembicaraan nih? Ya, yang seru sekali di kalangan para malaikat di atas langit sana?" Kata Nabi SAW, "Ya Allah ilhamkan kepada Nabi." Lalu Nabi jawab, "Iya." Yaitu diantaranya banyaknya langkah menuju ke masjid. Itu cuma langkah saja. Paling banyak mengangkat derajat di surga nanti. Begitu juga dengan berwudu di waktu-waktu yang dibenci, kayak masa saat mau tidur dan seterusnya. Juga Nabi SAW mengatakan sholat seseorang berjamaah sudah kita tahu, di rumahnya dibandingkan dengan pasarnya perbandingan 25 kali lipat. Dalam riwayat lain, sholat berjamaah lebih afdal 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu derajatnya itu antara langit dan bumi. Atau ada riwayat lain, kalau tidak salah beliau mengatakan itu jaraknya 12.000 tahun. Ya, ala kulli hal kita kembali saja ke masalah 25 kali lipatnya dan 27 derajatnya. Dan kata Nabi SAW teman-teman sekalian, ini hadis mulia tentang sholat berjamaah di masjid. Hadis ini
Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Man kharaja min baiti mutatahhiran ila salatin maktubah, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Siapa yang keluar menuju berangkat dari rumahnya ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala haji lengkap yang sedang berihram, orang yang sedang berihram. Dan sebagian ulama mengatakan dari hadis ini berarti satu hari orang bisa dapat 5 kali pahala haji. Subuhnya, duhur, asar, maghrib, isya. Ini hadis. Siapa yang keluar dari rumahnya suci. Dan ini penting ya. Syaratnya teman-teman dalam hadis ini adalah bersuci di rumah. Uduk dulu di rumah. Kemudian keluar ke masjid. Kalau antum nanti ke kantor atau jalan ke masjid ternyata batal wudu lalu wudu di masjid tidak ada masalah. Yang penting uduk dulu sebelum keluar rumah. Mau aktivitas uduk dulu. Jadi nanti kalau uduk itu masih ada, dapat keutamaan ini. Sama pahala haji. Haji itu banyak sekali harus dikeluarkan uang gitu. Kemudian juga jangan ketinggalan terutama 2 sholat ya. Untuk mengejar keutamaan. Tentu semua sholat 5 waktu baik. Tapi sholat isya kayak tadi antum sholat ini sama sholat subuh ini pahalanya paling besar. Karena kata Nabi SAW, "Man sholat isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid kayak ini tadi antum sholat, pahalanya sama dengan setengah malam sholat tahajud atau sholat tanpa berhenti. Jadi antum sholat 2 rakaat salam berdiri lagi, sholat 2 rakaat salam lagi, sampai setengah malam. Itu dengan sholat isya dapat pahala itu. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka sama dengan dia lengkapkan setengah yang tersisa. Jadi ini keutamanya besar sekali. Begitu juga teman-teman sekalian, hari Jumat. Saya ingin singgung satu hadis saja tentang masalah Jumat ini. Banyak keutamaan tapi di antara hadis ini penting. Ya, ini teman-teman sekalian luar biasa pahalanya. Ya, kata Nabi SAW dari hadis Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, "Man ghassala yawmal jum'ati wagtasal wa bakkara wabtakar wa masha wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Hadis ini disebutkan oleh ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi ya. Dan ini disahihkan oleh mereka termasuk Syekh Albani mensahihkannya. Terjemahannya kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi dengan sebersih-bersihnya di hari Jumat. Sebagian ulama menghubungkan hadis ini dengan barang siapa yang mandi junub di hari Jumat. Kalau orang sudah berumah tangga punya istri, mereka berhubungan biologis, lalu dia niat gabung dalam hatinya mandi Jumat sama mandi junubnya. Intinya siapa yang mandi sebersih mungkin di hari Jumat. Ini mandi sholat Jumat ya. Pakai sampo yang paling bagus, sabun yang paling wangi, baju yang paling bersih segala macam. Kemudian dia berangkat di awal waktu agar dia mendapatkan khutbah. Jadi belum khatib datang. Dia datang ke masjid. Dia lebih cepat datang di hari Jumat. Setelah dia mandi bersih. Dia berjalan dan tidak berkendaraan. Ya. Sebagian ulama salaf bahkan meninggalkan kudanya untuk pergi jalan kaki di sholat Jumat itu. Jalan kaki. Ya. Dan mendekat dengan imam di saf awal. Bukan di belakang-belakang. Ada orang banyak datang masih tunggu depan. Nanti khatib masuk, naik mimbar baru dia masuk. Masih ngobrol di depan. Tidak. Dia datang, dia duduk dari awal. Lebih dekat dengan imam. Lalu menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh imam atau khatibnya. Dan tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Makna sia-sia maksudnya sibuk dengan handphone misalnya. Kalau dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, siapa yang memindahkan batu kerikil, dia telah berbuat hal sia-sia. Sibuk dengarkan. Walaupun khutbahnya sudah sering didengar. Temanya, nggak apa-apa. Kejar keutamaannya. Karena kalau bergabung semua ini, antum mandi sebersih-bersihnya. Ya, datang di awal waktu. Berjalan kaki di sini ya. Kemudian mendekatkan diri dengan imam, menyimak apa yang disampaikan, tidak berbuat hal yang sia-sia, maka baginya setiap langkahnya menuju ke masjid, pahala puasa dan sholat 1 tahun. 1 langkahnya, pahalanya puasa dan sholat 1 tahun. Jadi kalau 10 langkah, 10 tahun. 100 langkah, 100 tahun. 1000 langkah, 1000 tahun. Puasa dan sholat. Ini hadis yang sahih. Ini kecerdasan teman-teman, ya, dalam mengejar pahala. Begitu juga teman-teman sekalian, jangan luput dengan menunggu waktu sampai syuruk. Ya, kalau yang sudah tahu alhamdulillah, kalau yang belum tahu ingat hadis Nabi SAW, di saat Allah berikan kesempatan lakukan. Tapi kalau tidak sempat tidak masalah, tapi kalau bisa kerjakan.
Kata Nabi SAW, "Man shalla subha fi jama'atin thumma qala yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams." Siapa yang pergi sholat berjamaah di masjid subuh, ya fi jama'ah, mengerjakan di masjid di sini disebutkan ya. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Ya tammatin tammatin tammah. Lengkap, lengkap, lengkap kata Nabi. Kemudian juga teman-teman sekalian, keutamaan yang lain tentang masalah majelis ilmu seperti ini. Ini juga punya keutamaan dan ini penting sekali untuk difahami. Banyak hadisnya tapi saya ingin angkat ini. Ya, ini selalu Nabi sebutkan yang pahala-pahala besar ya. Ini masalah haji. Tadi sempat saya singgung tapi begini hadisnya dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu kata Nabi SAW, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu." Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan dinyatakan sahih. Artinya barang siapa yang berangkat ke masjid semata untuk mempelajari kebaikan. Antum dari jauh-jauh dari rumah datang ke sini, naik motor kah, jalan kaki kah, naik mobil kah, mungkin ada dari teman-teman dari luar kota datang jauh-jauh, mungkin sekian jam setir mobil sendiri, mungkin naik pesawat, korbanin harta, segala macam, ya. Mungkin tadi saya dengar juga dari panitia ada yang nunggu dari jam 3 sore tadi, Masya Allah sudah datang. Perhatikan keutamanya, kata Rasulullah SAW, siapa yang berangkat ke masjid, tujuannya semata untuk mempelajari kebaikan, maksudnya agama, atau mengajarkannya. Orang yang datang untuk mengajar, maka baginya pahala haji sempurna. Begitu. Kan luar biasa keutamanya. Dalam hadis yang lain, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah." Dan tidak ada satu kaum kayak kita begini, berkumpul, kita hening, kita dengarkan, kita renungi, kita resapi di salah satu rumah Allah masjid, membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kayak kita sekarang mempelajarinya, membaca tilawahnya atau kita pelajari makna ayat ini, makna hadis ini, ya. Perintah Allah dan Rasulnya, melainkan akan turun ketenangan pada mereka. Teman-teman bisa rasakan ketenangan seperti ini, tenang, hening, ya. Ketenangan Allah kasih. Mereka diliputi oleh rahmah. Rahmah ini kasih sayang Allah. Malaikat pun mengelilingi majlis mereka dan Allah akan memuji mereka di hadapan para malaikat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi berhubungan dengan masalah waktu-waktu yang mulia. Di antara waktu-waktu yang mulia teman-teman sekalian adalah sepertiga malam. Itu waktu mulia. Mulai sekarang usahakan jangan pernah luput sepertiga malam itu. Walaupun tidak tahajud. Tapi kalau bangun tahajud lebih bagus. Tapi minimal istighfar. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang bisa hadir di sepertiga malam itu, walaupun hanya beristighfar pada Tuhannya, lakukanlah. Ini waktu mustajab. Allah datang dan menanyakan para malaikatnya, adakah hamba yang mohon ampun aku maafkan, adakah yang meminta pertolongan aku tolong, adakah yang meminta, adakah yang punya hajat saya penuhi. Sepertiga malam itu perlu untuk dijaga. Begitu juga dengan menjaga 10 awal bulan Zulhijjah, di mana amal-amal soleh semuanya dilipat gandakan dan lebih afdal daripada jihad. Hadis yang masyhur. Tidak ada amal-amal soleh sepanjang tahun, ya, di mana semua amal soleh dikerjakan dalamnya tidak akan atau lebih Allah cintai. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya, walaupun jihad, kata Nabi SAW, walaupun jihad. Kecuali orang yang keluar membawa seluruh harta dan jiwanya dan dia tidak membawa pulang, ya, sedikit pun dari keduanya. Maksudnya dia mati syahid, dia pun habis harta yang diinfakkan, baru sama dengan amal yang teman-teman kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini tepatnya 9 hari sebelum Idul Adha, ya. Karena kita pakai pertanggalan Masehi, kita tidak tahu biasanya. Kalau ada tanggal Hijriah, alhamdulillah. Kalau tidak, maka garis bawah ini waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu juga yang mulia itu di sini masuk dalam poin ini adalah waktu-waktu bersama dengan orang-orang yang Allah akan berikan kita kesempatan meraih pahala banyak, seperti waktu emas bersama kedua orang tua. Duduk sama mereka, mumpung mereka hidup. Kalau teman-teman masih punya orang tua hidup sini, bersyukur kepada Allah. Ibu saya, ayah saya sudah meninggal. Sudah tidak bisa lagi buat apa-apa kecuali amal yang bisa kita kirimkan buat mereka di saat mereka meninggal. Seperti doa, istighfar, sedekah, haji dan umroh. Tapi beda kalau masih hidup kan kita bisa datang makan bersama-sama. Kita juga bisa menjenguk kalau sakit. Kita bisa menemani duduk ngobrol. Itu semua pahala yang besar. Begitu juga waktu yang mulia adalah waktu bersama pasangan. Kata Nabi SAW, 3 hal yang tidak dihitung sia-sia. Ya, seseorang mengurus kudanya untuk berperang, ya,
seseorang yang berzikir, seseorang yang suami istri yang duduk ngobrol satu sama yang lain, memenuhi hajat, menghibur satu sama yang lain, itu tidak akan dianggap sia-sia. Ini waktu-waktu yang mahal semua, di mana sebenarnya bisa dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga teman-teman sekalian dengan menjenguk orang-orang sakit. Nah, ini juga pahalanya besar sekali, ya. Di mana Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya bahwasanya siapa yang menjenguk, ya, orang yang sakit di rumah sakit, ya, maka kalau dia jenguk di pagi hari dalam hadis, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat yang memohon ampun untuknya sampai sore. Dan kalau dia jenguk orang sakit itu di sore hari, walaupun cuma 10 menit, 5 menit kita jenguk, maka Allah akan utus 70.000 malaikat yang memohon ampun untuknya sampai pagi hari. Ini waktu-waktu yang mahal. Selanjutnya, cerdas dalam memilih tambahan zikir setelah zikir kita. Apa maksudnya? Nabi SAW pernah bersabda kepada salah satu istri beliau. Dalam riwayat disebutkan, seingat saya, Juwairiyah. Ada juga riwayat yang mengatakan Ummu Salamah. Waktu beliau lagi berzikir, dari subuh sampai menjelang terbit matahari, beliau berzikir, Nabi SAW ke masjid. Pas pulang, Nabi bilang, sesungguhnya saya sudah mengucapkan kata-kata yang saya tambahkan, maksudnya setelah zikir, ya, yang jauh mengalahkan pahalamu. Yaitu, saya mengatakan subhanallah wa bihamdi adada khalqih, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Artinya, kalau ucapkan subhanallah, jangan subhanallah saja. Tapi ikutin, ya, adada khalqih, sejumlah makhluknya. Berapa makhluknya Allah, begitu saya ucapkan. Wa ridha nafsi, sampai Allah ridha. Wa zinata arsyih, ya, dan seberat timbangan arsynya. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta kalimat atau kata-kata Allah. Ya, orang baca misalnya Allahumma salli ala Muhammadin, misalnya kita salawat, atau kita baca astagfirullah wa atubu ilaih, kita ikutkan adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Maka zikir itu bukan cuma dihitung satu, dihitung sejumlah makhluknya Allah, sampai Allah ridha dengan kalimat ini. Dan riwayat ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan lupa teman-teman sekalian juga meraih pahala dengan banyak mendoakan orang, terutama kaum muslimin. Pernah dengar ya? Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat. Nah, itu bagus sekali doa itu. Bagus sekali. Ya. Apalagi kita ikuti wal mu'minat ala ahya minal amwat. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya minal amwat. Ini luar biasa pahalanya. Dengarkan hadisnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, man istaghfara li kulli mu'minin dzakarin aw unsa, kataballahu lahu hasanatan bi kulli mu'minin wa mu'minah. Barang siapa yang memohon ampunan untuk orang-orang mukmin, laki-laki atau perempuan, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan, ya. Maka Allah akan menulis untuknya satu kebaikan untuk setiap mukmin dan mukminah. Jadi kalau kita hitung jumlah umat Islam misalnya sekarang 2 miliar yang masih hidup. Kan populasi manusia 7,5 miliar sekarang. Kurang lebih umat Islam 2 sampai hampir 3 miliar, ya. Kalau antum bilang Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, maka Allah dalam hadis ini akan memberikan kita setiap muslimin satu pahala. Berarti 2 miliar pahala dalam hitungan detik. Kalau antum bilang al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah mati, mati lebih banyak lagi. Berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan. Jadi jangan pernah berdoa untuk diri sendiri, ya. Doa juga untuk orang lain. Ya. Saya mau tanya, saya mau berikan gambaran teman-teman. Kalau seandainya ada orang yang sudah kaya, lalu saya bilang, akhi, ukhti, doakan lagi supaya lebih kaya. Kira-kira antum mau doakan nggak? Hah? Jujur dulu, jujur. Hah? Tidak. Bagus jawaban yang polos, nggak apa-apa. Sekarang ada orang yang sehat, kita bilang doakan supaya dia tambah sehat, gitu kan? Orang pintar supaya lebih pintar. Mungkin kalau kita pakai akal kita, kita bilang untuk apa? Orang ini sudah kaya, orang ini sudah sehat, orang ini sudah pintar, kan gitu. Tapi dengarkan hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada Muslim mendoakan Muslim yang lain, ya. Kecuali di atas kepalanya malaikat akan mengatakan wala kamithluhu wala kamithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Artinya teman-teman, kalau kita bilang ya Allah tambahkan keberkahan hartanya, sebenarnya kita sedang didoakan oleh malaikat. Ya Allah berikan juga orang ini seperti orang itu. Coba bayangkan. Jadi kalau dia kaya, seakan-akan didoakan untuk kaya. Sehat dia, kita minta kesehatan.
Pintar dia, kita minta kepintaran. Jadi jangan pelit. Jangan cuma doakan diri sendiri. Sebaliknya, jangan doakan keburukan. Ya? Mudah-mudahan dia celaka. Malaikat bilang di atas kepala, kau juga. Mudah-mudahan dia bodoh. Nah, kamu juga. Begitu. Kalau ada orang buat jahat dengan saya, Ustaz, jahat sekali, zalim. Boleh nggak saya doakan kehancuran? Boleh. Antum kan terzalimi kan? Tapi apa yang kita dapat kalau kita doakan keburukan dia? Murni dendam. Ya Allah, butakan matanya. Ya, pincangkan kakinya karena dia jahat sama saya, tidak bayar utangnya. Oke, Allah kabulkan, pincang kakinya, selesai. Antum dapat apa? Nggak ada. Murni dendam kan? Memang mustajab doa, tapi nggak ada hasilnya. Coba bandingkan kalau antum bilang, ya Allah berikan dia hidayah. Supaya dia sadari kejahatannya. Supaya dia taubat. Allah kabulkan doa antum, dia taubat. Dengan dia taubat pasti dia sadari, oh utang ada, saya ada sama sana. Dia bayar utang. Dan semua amal soleh yang dia kerjakan setelah itu antum panen pahalanya. Mana lebih baik? Daripada terus-terus dendam untuk apa? Hah? Doa kebaikan. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran depan mata kita teman-teman, doakan kebaikan. Kalau orang semua sudah dapat hidayah, sudah baik semua, antum mendapat pahala dari mana? Justru kesalahan orang itu kesempatan kita raih pahala. Nasihatin, doakan kebaikan. Poin yang lain. Penuhi kebutuhan saudaramu muslim. Kenal atau tidak kenal. Masukkan kegembiraan dalam hatinya. Teman-teman, mengangkatkan kresek belanjaannya. Menuntunnya ke satu alamat. Menemaninya menjenguk orang sakit. Memenuhi pesanan dia pesan apa kita belikan. Pahalanya besar. Melimpah. Lebih bagus daripada iktikaf di masjid Nabi. Perhatikan hadisnya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Cukup panjang tapi luar biasa hadis ini. Kata Nabi SAW, Ahabbun nasi ilallahi anfa'um linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Selalu pikirannya, bagaimana orang lain saya berikan manfaat. Bukan mencelakakan, bukan cemburu dan iri. Mulai detik ini teman-teman, hapus di benak kita semua. Di kamus kita benci, dendam, sakit hati, dan semua baik. Biar orang buat jahat kita doakan supaya dapat hidayah. Begitu orang mukmin selalu bersih hatinya. Dengan begitu Allah akan tolong antum. Kadang-kadang pertolongan tidak disangka dari tempat-tempat tidak disangka. Ingat, kata Nabi SAW, manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan perbuatan amal yang paling Allah cintai adalah kegembiraan dan kebahagiaan yang kau masukkan ke hati seorang muslim. Senangkan dia, hibur hatinya. Kita bisa dengan harta, kita bisa dengan jabatan, kita bisa dengan kata-kata. Gembirakan dia. Ini amal yang paling Allah cintai. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Kau lihat seseorang lagi sedih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita tanya, ada masalah apa? Oh enggak, saya lagi begini. Oh ya, saya doakan mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Oh saya lagi butuh ini, baik ini yang saya bisa bantu. Masukkan kegembiraan dalam hatinya. Itu amal yang paling Allah cintai. Selanjutnya, saya masukkan kegembiraan. Takshifu anhu kurbah. Atau engkau mengeluarkan dia dari permasalahan kesusahan hidupnya. Lapangkan kesusahannya. Au taqdi anhu daina. Atau engkau lunasi utangnya. Au tatrudu anhu ju'an. Atau engkau menghilangkan rasa lapar yang sedang menimpahnya. Atau dia rasakan. Wala an amshi ma'akhin fi hajah. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, aku memenuhi kebutuhan satu saudaraku. Atau satu kebutuhan saudaraku. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid. Lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini. Yakni Masjidil Madinah. Maksudnya Masjid Nabawi. Sudah tahu iktikaf ya? Kita ikat diri di masjid. 5 waktu sholat di masjid. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita duduk di situ. Kita ibadah. Karena itu luar biasa pahalanya. Tapi Nabi SAW mengatakan, saya keluar memenuhi satu hajat saudara saya muslim. Jadi selalu semangat teman-teman. Tolong belikan saya ini, iya. Tolong bantu saya ini, iya. Semua iya. Cari pahala. Kata Nabi SAW, itu satu hajat saya penuhi, lebih saya cintai. Ya, daripada saya beriktikaf fi hadal masjid syahran. 1 bulan. 1 bulan iktikaf di Masjid Nabawi. Satu sholat pahalanya 1000 di Masjid Nabawi. Karena kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram Mekah 100.000. Di masjidku 1000. Kan gitu. Berarti kalau kita itikaf 1 hari, 5 waktu sholat kita jaga di masjid. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dapat 5.000 pahala sholat. Itu kalau sendiri. Kalau berjamaah kali 25 kali lipat. 25.000 pahala sholat
kali 5. Bisa 125.000 pahala. Satu hari, kali 1 bulan. Hanya dengan memenuhi hajat seorang muslim. Hanya kena menjawab teleponnya. Menunjukkan satu alamat. Susahnya apa ini gitu. Kenapa pelit sekali untuk cari pahala? وَمَنْ كَذَمَ غَيْظَهُ. Dan ingat kata Nabi SAW, siapa yang mampu menahan emosinya di saat dia benar. Dia udah benar. Tapi dia nggak balas dendam. Khazmul ghaidh, artinya ghaidh itu emosi yang memuncak, tapi dia benar. Dia tidak lampiaskan. Dia tahan itu. Walau sya'an yumdiyahu amdah. Kalau dia mau lampiaskan bisa. Mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati ridha. Allah akan penuhi hatinya nanti pada hari kiamat dengan keridhaan. Allah akan puaskan dia nanti di hari kiamat dengan pemaafan dosa, masuk surga tanpa hisab, derajat yang tinggi. وَمَنْ مَشَى مَا أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi hajatnya, sampai dia selesaikan hajat saudaranya itu, maka Allah akan kokohkan telapak kakinya nanti pada saat kaki-kaki banyak tergoncang pada hari kiamat. Artinya Allah akan selamatkan dia. Penuhi hajat-hajat saudara-saudara kita. Tapi niat betul-betul tulus karena Allah. Termasuk orang-orang miskin, para janda-janda yang sudah tua, orang-orang mujahidin, orang yang mungkin miskin tapi tidak pernah minta-minta. Ya, karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fisabilillah. Orang yang sibuk, ya, berusaha. As-sa'i itu sengaja jalan, sengaja keluar, sengaja mau mencari. Ya, jadi beda teman-teman ya. Antum sedang di saat minta, antum kasih. Itu beda pahalanya dengan antum keluar cari siapa yang butuh. Lebih besar pahalanya mencari. Itu bahasa as-sa'i. Orang yang sengaja keluar mencari, orang-orang miskin, para janda-janda, mujahid di jalan Allah. Dikatakan kal qaimi la yafturu wa qas-saimi la yuftir. Kondisi dia adalah sama dengan orang yang sholat malam terus-menerus tidak berhenti, dan seperti orang yang berpuasa setiap hari tanpa berhenti. Abdullah bin Abi Auf berkata, Nabi SAW tidak pernah menolak berjalan dalam memenuhi hajat para janda-janda yang tidak mampu, orang-orang miskin, dan juga menunaikan hajat keduanya. Abu Bakar biasa memerah susu domba. Beliau punya satu peternakan domba, khusus itu. Dia keluar tiap hari, dia perah sendiri. Dia keluarkan sendiri susu domba itu, dia perah, kemudian dia kasih ke tetangga-tetangganya. Terus berjalan bertahun-tahun, sampai beliau menjadi khalifah. Setelah meninggal Nabi SAW, Abu Bakar jadi khalifah radhiyallahu anhu. Maka tetangganya semua bilang, kayaknya Abu Bakar tidak akan lagi memerahkan susu buat kami. Waktu sampai di telinga beliau mengatakan, demi Allah saya tidak akan pernah tinggalkan itu. Teman-teman, dalam bab sedekah ini, kalau antum, tadi saya bilang, sengaja keluar mencari sumber sedekah itu lebih afdal. Ya, makanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, itu seringkali datang orang miskin depan rumahnya, lalu dia kasih. Kalau mereka lagi tidak datang, dia yang keluar mencari mereka. Jadi mencari ini penting ya, keluar mencari. Dan juga sisi lain, kalau antum memberikan sedekah, Allah juga menilai benda yang kita jadikan sebagai bahan sedekah dan upaya untuk mendapatkan benda itu. Maksudnya apa? Pernah dengar gak hadis yang sahih? Nabi SAW pernah bersabda kepada para istri-istri beliau, sesungguhnya orang yang paling pertama menyusul aku setelah meninggal nanti diantara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Nabi bilang pada para istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, kami sering kalau ketemu ukur tangan kami, siapa lebih panjang. Karena yang paling panjang tangannya yang paling pertama menyusul Nabi. Dia bilang, kami terus begitu lakukan, kami tidak paham maksudnya apa. Sampai Zainab radhiyallahu anha meninggal. Istri Nabi yang pertama meninggal setelah Nabi namanya Zainab. Meninggal. Maka kami baru paham. Ternyata yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah wanita yang paling suka bersedekah, tapi dari hasil tangannya sendiri. Kata Aisyah anha, kalau kami bersedekah, kami sedekah saja. Misalnya ada orang nyumbang makanan, lalu nyumbang lagi ke orang. Jadi cuma jadi perantara dibagi. Tapi Zainab tidak. Sampai dikatakan oleh Aisyah, Zainab itu kalau mau menyumbang baju perang, beliau bukan beli di pasar kasih mujahid, beliau tenun sendiri, jahit sendiri. Jadi kalau kita punya upaya teman-teman, kayak kita mau kasih makan orang, lalu kita masak sendiri, beda dengan kalau kita beli makanan langsung kita bagi ke orang. Nah, upayanya ini ada nilainya. Nah, itu kadang-kadang orang tidak paham. Ya. Jadi semua itu ada nilainya luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga apapun yang dikerjakan ya, maka akan mendatangkan banyak sekali manfaat-manfaat ya. Seperti bagaimana Abu Bakar sama Umar seringkali sengaja keluar malam hari untuk mencari ya orang-orang yang membutuhkan bantuan, terutama para janda, para orang miskin. Dan ada kisah uniknya Umar, saya selalu ulang-ulangi kisah ini dan saya renungin gitu. Bagaimana kita bayangkan di masa itu beliau raja, jalan tengah malam, waktu itu tidak ada kamera, nggak ada handphone, nggak ada media yang bisa meliput, mengangkat, nggak ada. Betul-betul malam hari, sendirian teman-teman sekalian, jalan. Satu waktu beliau jalan malam hari, sampai di pinggir kota Madinah, beliau temukan ada satu laki-laki Badui, lagi menancapkan tali kemahnya. Lalu Umar lihat, tanah itu kosong. Lalu Umar salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Waalaikumsalam. Lalu kata Umar, siapa kamu ini? Dia bilang, saya seorang musafir. Kebetulan, dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab, karena orang kan zaman dulu tidak ada foto ya, tidak tahu. Dia bilang, saya seorang musafir, pindah-pindah tempat, karena orang Badui pindah-pindah tempat. Dia bilang, saya ya tinggal di sini, besok saya pergi. Begitu selesai dia jawab begitu, tendanya sudah berdiri, rupanya di dalam ada satu suara wanita, kayak orang yang sedang kesakitan gitu. Kata Umar, siapa yang bersamamu di kemah? Dia bilang ada. Dia malu ucapkan. Kata Umar, cobalah ucapkan. Mungkin saya bisa bantu, karena tengah malam, orang semua sudah tidur. Kata dia, itu istri saya mau melahirkan. Istri saya mau melahirkan. Kata Umar, apa kau bisa membantunya? Dia bilang tidak. Saya tidak punya pengalaman. Ini anak pertama gitu. Lalu kemudian kata Umar, mau kau saya datangkan seseorang yang membantu istrimu? Dia bilang, ya saya mau. Umar pulang ke rumahnya teman-teman. Tahu Umar ini raja, dia bukan ketuk. Kalau kita sekarang ketuk rumahnya menteri kah? Ya, mungkin menteri sosial, menteri, enggak. Beliau pulang, bangunkan istrinya. Istri itu siapa? Ratu. Ya. Karena kan beliau raja, ini ratu. Dan kebetulan waktu itu anaknya Ali radhiyallahu anhu. Ummu Kalsum radhiyallahu anha. Ini istri terakhirnya Umar. Beliau meninggal bersama dengan di masa bersama dengan Ummu Kalsum ini. Yang jelas teman-teman sekalian, Umar mengatakan, wahai cucu Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seseorang muslimah butuh untuk dibantu melahirkan di pinggir kota Madinah? Kata istrinya, tentu saja. Tentu saja. Dan zaman itu karena raja dipanggil Amir Mu'minin. Walaupun istrinya panggil Amir Mu'minin, dia tidak panggil nama suaminya. Demikian tentu saja Amir Mu'minin. Kata Umar, baik, persiapkanlah. Dipersiapkanlah semua perlengkapan untuk bantu melahirkan. Maka jalanlah. Si raja sama ratu tengah malam, nggak ada yang tahu jalan berdua. Sampai di kemah itu. Lalu kata Umar pada istrinya, masuklah, bantulah istrinya orang ini. Umar dulu ngobrol berdua sama orang Badui itu. Kamu dari suku mana? Keluargamu siapa saja? Ngobrol lah mereka. Tiba-tiba dengar suara bayi di dalam. Begitu lahir bayinya, kata Ummu Kalsum, istrinya Umar, ya Amir Mu'minin. Yang berarti raja kan? Wahai orang beriman, sungguh beritahukan kepada sahabatmu itu di luar, kalau istrinya sudah melahirkan. Orang Badui ini betul dengar Amir Mu'minin, kaget dia. Dulu sebelum Umar langsung dia ketakutan. Apakah anda Amir Mu'minin Umar? Kata Umar, iya, tenanglah. Gitu kan? Tengah malam ini. Lalu dia mengatakan, maafkan saya. Kata Umar, tidak masalah. Saya akan mengirimkan kepadamu bala bantuan untuk kau bisa melanjutkan kehidupan besok hari. Tapi lihat, bagaimana mereka mencari amal-amal itu teman-teman sekalian. Baik, beberapa poin yang tersisa. Juga yang penting teman-teman sekalian, mohon maaf saya bukan menyinggung bagi teman-teman yang belum dikaruniai keturunan, ya, tapi memang disinggung oleh para ulama. Salah satu yang sangat bermanfaat adalah kalau orang itu bisa mengerjakan banyak amal soleh. Tapi diantaranya adalah, kita mulai dengan anak di poin ini ya. Karena kata Nabi SAW, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mauti ilman 'allamahu aw nasharahu wa waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi hayatihi wa sihhatihi yalhaquhu min ba'di mauti. Ini amal-amalan yang perlu kita kejar, ya. Tambahannya, kata Nabi SAW, sesungguhnya amal-amal yang terus saja mengalir bagi seorang mukmin setelah wafatnya. Yang pertama, ilmu yang selalu diajarkan dan akhirnya tersebar luas. Antum belajar agama, ajarkan kepada orang lain, lalu tersebar luas. Ini yang paling besar pahalanya. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan, punya keturunan lalu dia didik dengan benar agama. Ya. Kemudian yang ketiga, Quran atau mushaf yang dia wariskan. Apakah dia sumbangkan di masjid atau di pesantren, tempat tahfidz, ya, atau dia hafal lalu diajarkan Al-Quran.
atau masjid yang dia bangun, atau seorang rumah musafir atau ibnu sabil yang dia bangun, sungai atau sumur yang dia alirkan, sedekah yang dia sibuk keluarkan dari hartanya di masa hidupnya dalam kondisi sehat yang akan terus menyusulnya nanti sampai hari kiamat. Tapi tadi saya bilang, di antara yang paling besar manfaatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ilmu dan juga anak-anak ini. Nah, khusus masalah anak ini ada sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya, dan ketahuilah anak adalah hasil dari usaha kalian. Maksudnya, kalau seandainya kita dikaruniai anak, atau kita ini sekarang, kita punya orang tua, kita jadi anak posisinya. Apapun yang kita kerjakan dari kebaikan, walaupun orang tua kita tidak ajarkan, orang tua kita panen pahala. Pasti, ya. Jadi kita kalau punya anak, biar kita tidak ajarkan dia, mungkin karena kita tidak paham agama, lalu anak kita tiba-tiba jadi baik misalnya, bergaul dengan lingkungan yang baik, jadilah dia seorang hafidz Quran, seorang alim ulama, maka tetap kita panen pahalanya. Walaupun orang tua tidak mengajarkannya, apalagi kalau dia mengajarkannya, dia motivasi anaknya. Dan kalau perbuatan buruk anaknya, maka dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah dia panen dosanya. Kalau dia penyebab, dia bilang, kamu lakukan nak, gini, dia motivasi anaknya. Atau dia tidak dapat dosanya, karena dia tidak ada kaitannya, anaknya jadi nakal sendiri. Dia nasihatin, anaknya tidak mau dengar, di sini dia tidak dapat dosa. Tapi semua kebaikan dikerjakan, dia akan panen pahalanya. Oleh karena itu teman-teman yang sudah dikaruniai anak, bersyukur kepada Allah. Yang belum, selalu berdoa sama Allah, jangan putus asa. Rahmat Allah luas. Ingat, Nabi Zakaria alaihissalam itu menikah, setelah 70 tahun menikah, baru Allah kasih anak. Allah ceritakan dalam surah Maryam. Beliau nikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Beliau berdoa sampai umur 100 tahun, baru hamil istrinya. Dan punya anak, Yahya alaihi wassalatu wassalam. Sebagai pelajaran buat kita semua. Ya, ada yang Allah uji, ada juga yang Allah berikan. Sementara ilmu, dan ini penting untuk kita selalu saja mengajarkan ilmu teman-teman sekalian dengan cara belajar. Kata Nabi SAW, "Mu'allimul khair yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr." Orang-orang yang sibuk mengajarkan kebaikan, apa yang sudah dipelajari diajarkan lagi, maka akan dimohon ampunkan ya oleh semua makhluk, termasuk ikan-ikan di lautan. Beberapa amal yang tersisa teman-teman sekalian, ya, mungkin saya titik beratkan kedua poin, ya, atau 3 poin kurang lebih ya, 3 poin insya Allah. Yang pertama adalah silaturahim. Ini sih yang tersisa ya, 3 poin tersisa. Selalu silaturahim. Apa itu silaturahim teman-teman sekalian? Melanjutkan hubungan dengan orang yang punya kekerabatan dengan kita. Saya perlu jelaskan dulu. Kalau Anda menjalin hubungan dengan sama muslim, namanya menjalin ukhuwah. Kalau rahim itu punya hubungan kekerabatan. Kekerabatan. Nah, ada orang yang punya hak kekerabatan spontan. Begitu kita lahir, punya hubungan kekerabatan. Ya, mereka punya hak rahim, mereka juga mahram. Tidak boleh kita nikah sama mereka. Yaitu kedua orang tua kita dan semua jalur ke atas. Kakek, nenek dan semua. Dan semua jalur ke samping mereka. Saudara dan saudari kakek dan nenek. Semua ya jalur samping kita. Saudara dan saudari. Kalau tadi kan orang tua sudah di jalur kiri kanannya. Saudara kita dan saudara kita. Seibu saya atau seibu saya atau seayah saja. Ini semuanya sama. Rahim dan mahram. Semua jalur di bawah saudara kita. Keponakan. Semua jalur di bawah kita, anak dan cucu itu semua rahim dan mahram. Punya hubungan kerabat dan punya hubungan tidak boleh kita menikah dengan mereka. Nah yang kedua adalah punya hubungan rahim dan juga sama tidak bisa kita menikah dengan mereka, tapi ada sebabnya. Sebab pernikahan, yaitu mertua. Mertua dan anak mantu sama. Ini kan tadinya orang asing, tapi karena kita menikah sama anaknya, dia jadi mertua kita. Kita jadi anak mantunya. Dalam Islam tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Antum nikah sama seorang akhwat, cerai misalnya. Ibunya tetap jadi mahram antum, seperti ibu kita. Walaupun kita cerai sama anaknya. Istri kita, mantan istri saya cerai. Dia tetap mahram untuk ayah kita, walaupun kita sudah cerai dengan dia. Jadi tidak namanya mantan mertua sama mantan anak mantu. Walaupun sudah ya bercerai. Nah ini mahram dan rahim, tapi ada sebab pernikahan. Ada rahim, tapi mahramnya sementara. Suami istri. Selama masih status suami istri, ya rahim dan juga jadi mahram kita. Tapi mahram sini boleh menikah ya. Dan dia sementara. Kalau sudah bercerai, lewat masa iddah bukan lagi mahram. Kemudian ada juga orang yang punya hak rahim. Dan mahram disebabkan karena susuan. Itu saudara susuan.
Ya misalnya saya waktu bayi disusui oleh ibu tetangga dan saya sampai 5 kali susuan kenyang, maka berarti saya jadi anak susuannya. Saya dengan ibu itu mahram, sama anak-anaknya semua mahram. Tapi yang berlaku cuma saya saja ya. Saudara saya tidak berlaku pada saudara susu saya. Cuma saya saja. Tapi saudara dia, dari anak ibu itu semuanya jadi mahram saya. Saudara susu. Ya, makanya pernah di zaman Nabi SAW ada 2 orang menikah. Begitu selesai akad nikah, ada seorang nenek datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 orang ini saya susui pernah. Sudah pernah saya susui nih. Ini anak susu saya. Kata Nabi SAW, berpisahlah kalian. Apalagi yang mau dikatakan setelah ada yang membuat pengakuan. Jadi tidak boleh menikah mereka. Saudara-saudara, makanya akhwat kita ibu-ibu sana kalau punya ASI banyak, lalu donor ASI, pastikan tahu ASI itu dikasih ke siapa. Karena kalau main didonorin aja ke satu tempat donor, lalu rumah sakit itu bagikan ke 10 bayi, banyak benar nanti yang jadi saudara anaknya. Tidak boleh menikah itu. Ya. Baik, ada orang yang punya hubungan rahim, tapi bukan mahram. Ipar. Ya. Ipar itu punya hubungan rahim tapi bukan mahram. Jadi ipar teman-teman sekalian itu rahim tapi bukan mahram. Ya, perlu dikasih bawah ini ya. Karena biasanya di Indonesia karena orang tidak faham, dia pada saat berhalangan antar istrinya dia suruh adiknya antar. Padahal adiknya itu bukan mahram istrinya. Ya. Pernah waktu Nabi SAW bilang sesungguhnya ya kalau 2 orang laki-laki dan perempuan berduaan yang ketiganya syaitan. Lalu kata seorang sahabat, ya Rasulullah bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, alhamul maut. Ipar itu justru kematian. Jadi nggak boleh ini ya. Punya hak rahim tapi bukan mahram. Begitu juga pasangan tante dan pasangan om. Istri paman sama suami tante. Biasanya kan kita di Indonesia panggil semuanya tante atau om ya. Padahal istri paman itu bukan mahram kita. Karena kalau dia cerai sama paman, bisa nikah sama kita, ponakannya paman. Ya. Begitu juga suami daripada tante. Seorang akhwat, kalau dia cerai sama tantenya, itu laki-laki cerai sama tante, dia boleh nikah sama dia. Maka ini punya hubungan rahim, tapi tidak punya hak mahram. Kemudian siapa saja yang punya hubungan yang berhubungan dengan rahim ini juga, ya semuanya ini adalah punya hak-hak dan ini besar sekali pahalanya. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata fi rizkihi wa yunsa fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. 2 yang terakhir, teman-teman sekalian, kemas diri kita dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Umum semuanya. Santun, ramah, dermawan, pemaaf. Umum ya. Dan ini teman-teman kalau miliki ini luar biasa. Ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan amal ibadah kita. Perhatikan hadisnya. Hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya orang mukmin dapat mencapai derajat orang yang banyak berpuasa dan sholat dengan akhlaknya yang mulia. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, tidak ada kata Nabi SAW sesuatu yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Hasan Basri merincikan mengatakan, akhlak mulia adalah wajah yang berseri, menebar kebaikan, menahan keburukan. Ini semua masuk dalam masalah akhlak yang mulia. Jadi ini kita harus jaga baik-baik. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir mungkin ya, kita tutup agar bisa selalu mendapatkan pahala yang melimpah, ya, yaitu bagaimana seseorang selalu berdoa, khusus ini doa saja. Dan doa ini artinya doa agar amal-amal kita diterima oleh Allah, doa agar Allah mengganti dosa kita menjadi pahala. Tentu doa secara umum antum bisa minta disembuhkan penyakit, bisa minta diberikan rezeki ya. Tapi ada doa-doa khusus, antum minta doa ini doa yang dikhususkan. Contoh misalnya, dalam sebuah riwayat sahih, pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doa yang anda ajarkan sudah banyak sekali. Coba ajarkan saya doa khusus. Apa kata Nabi SAW? Bacalah. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, khaira ma sa'alaka nabiyyuk. Gitu kan? Ya Allah, aku minta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang pernah nabimu dan hamba Muhammad berlindung darinya. Jadi kita di sini dengan doa ini, tentu doa banyak, tapi doa ini khusus. Kita seperti langsung minta, apa saja yang Nabi minta baik-baik, saya minta ya Allah. Apa saja yang Nabi berlindung darinya buruk, saya berlindung ya Allah.
Nah ini doa yang luar biasa. Ya. Kemudian doa yang lain juga Nabi SAW ajarkan, Allah maj'al kullu maqduri khaira. Ya Allah jadikan semua kebaikan, takdirku semuanya baik. Di antara doa juga Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka khaira kulli. Ya Allah aku minta semua kebaikan, ajilihi wa ajilih, yang sudah dekat dan yang masih jauh. Wa a'udzubika minasyarri kulli. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, ajilihi wa ajilih, ya yang sudah dekat ataupun yang masih jauh, gitu kan. Dan ini kita minta yang kebaikan-kebaikan. Juga termasuk kalau antum beristighfar dan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa, mintanya begini, selain istighfar kepada Allah minta juga. Kembali kepada surah Al-Furqan. Kalau antum baca tentang sifat hamba-hamba Allah ibadur Rahman, salah satu potongannya di situ Allah mengingatkan orang-orang yang bertaubat, beramal saleh. Allah bilang begini, ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Perhatikan kata-kata ini ya. Berarti kita bisa berdoa begini, selain istighfar mohon ampun kepada Allah, ya Allah, gantikanlah dosa-dosaku menjadi pahala. Berarti ini permintaan, karena kita minta seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Berarti bukan cuma sekedar dibersihkan dosa, tapi juga kita minta kepada Allah SWT khusus agar dosa-dosa tersebut yang kita sesali dan kita minta agar diganti menjadi pahala. Allahu alam. Dan inilah kurang lebih teman-teman gambaran tentang masalah indahnya ibadah. Tinggal bagaimana antum bubar dari sini mengamalkan isi daripada apa yang kita sampaikan ini, dan semoga Allah SWT menjadikan saya pertama mengerjakan bukan cuma mengucapkan, dan juga menjadikan ini sebagai ilmu bermanfaat buat kita tentunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.